Biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Grow and multiply now. Luar biasa, luar biasa. Oke. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman ya? Terdengar jelas, Pak Aswin? Jelas ya. Oke, ini langsung mulai ya, Silakan, Pak Aswin. Waktu dan Zoom-nya dipersilakan. Oke, teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Tentu kalau bisa hadir, tentu semuanya sehat gitu ya. Yang pertama-tama mungkin saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus ya, sampai hari ini kita diberikan kesehatan gitu ya. Nah, lalu juga tentu saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang yang mengundang saya, Ko Hendri Kasumali Warga ya, selaku salah satu co-founder dari One Vision juga ya. Thank you juga buat Ko Herman ya, kawan-kawan lama semua nih, senior-senior nih, saya jadi grogi juga gitu ya. Ko Herman, Ko Wahidin, Ko Hendri tentunya, ya Ko Krisdianto ya, teman jalan juga tuh ya waktu ke Lourdes, dan ya Ko Pedi Wongso, thank you udah diperkenankan untuk berbagi sharing gitu ya teman-teman di One Vision gitu ya. Ini jujur dari malam sampai hari ini juga saya grogi banget loh, karena apa ya, karena pengen ketemu teman lama gitu ya, excited banget gitu ya. Dulu kan kita sama-sama di satu kantor di UOB Tamrin gitu, dan saya banyak belajar banget dari senior-senior teman-teman ya. Lalu tadi saya lihat ada Geoffrey ya yang sudah pernah ngisi juga di GPS, lalu ada Coach Justin ya, thank you ya, lalu Bro Kemal ya, ini semuanya waduh ini udah hebat-hebat nih. Saya mah nggak ada apa-apa ya teman-teman ya, makanya saya kaget juga kok diundang juga ke One Vision gitu. Waduh. Lalu thank you juga untuk Bro Andri Tulus ya yang sudah sebagai PIC, lalu repot-repot ngundang Ko Paulus juga ya, Ko Paulus Gunawan. Lalu banyak teman nih di sini nih, saya lihat nih, waduh ini banyak teman-teman lama yang mungkin kalau disebutin satu-satu nggak jadi sharing, kerjaannya cuma ucapin terima kasih aja gitu ya. Oke, nah teman-teman, saya juga pengen bicara disclaimer on dulu ya, bahwa saya di sini nggak mengajari ya, saya hanya berbagi apa yang saya alami teman-teman ya. Mungkin cerita saya nggak menarik buat sebagian orang, tapi juga saya nggak peduli juga sih sebenarnya ya. Maksudnya ketika saya diminta untuk sharing ya saya akan berbagi dengan sepenuh hati saya ya, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Tapi kan kalau ini kan nanti kan ada tanya jawab juga ya, talk show gitu ya. Kalau saya cerita panjang lebar mungkin nggak akan selesai, itu kayak sinetron teman-teman ya. Jadi saya akan singkat-singkat, apalagi mengenai background ya. Nah, mungkin cerita sedikit mengenai background saya ya. Kalau tadi teman-teman semuanya lihat di depan saya atau di flyers ya, wah ini kok mana mungkin nih orang dengan penampilan seperti ini dulunya adalah orang yang tinggal atau lama di panti asuhan gitu teman-teman. Nah, kabar baiknya adalah itu benar semua teman-teman ya. Tapi jadi teman-teman kalau nggak percaya ya, kalau mau jadi inspektur gadget gitu ya, teliti gitu ya, cari aja di Panti Asuhan Desa Putra di Srek Sawah, itu pasti ada nama saya juga. Di Pondok Simboncel pun pasti ada tertera alumni itu saya juga gitu ya. Nah, singkat cerita kenapa saya bisa masuk Panti Asuhan teman-teman. Jadi dulu ketika saya kecil, orang tua saya itu berpisah teman-teman. Ya berpisah. Saya lahir dari keluarga yang biasa aja, sederhana teman-teman ya. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, cowok sendiri gitu. Nah, atas cewek, bawah cewek. Nah, lalu tahun 83 ketika orang tua saya berpisah, akhirnya kita ikut ke papi saya gitu. Nah, 3 anak ini ikut ke papi. Nah, tentu kan orang tua laki itu kan agak susah ya untuk mengurus anak lalu bekerja. Jadi keluarga besar menyimpulkan ya udahlah coba dititipkan di panti asuhan aja. Nah, kebetulan keluarga saya itu sebagian besar juga keluarga Katolik, jadi dicarilah panti asuhan Katolik gitu. Nah, ketemulah perhimpunan Vincentius ya. Kalau nggak salah di sini juga ada orang Vincentius ya, yang alumni ya di grupnya David Rinaldi itu ada tuh ya. Nah, tapi saya bukan di Vincentius putranya. Jadi perhimpunan Vincentius itu ada 4 perhimpunan, ada 4 panti ya. Satu itu Pondok Simboncel untuk untuk yang bayi sampai usia TK. Lalu ada Desa Putra itu untuk khusus cowok dari umur 7 tahun sampai lulus SMA. Ada Vincentius Putri, itu khusus cewek, sama dari kelas 1 SD sampai lulus SMA. Dan satu lagi Vincentius Putra, tentu itu juga khusus cowok, dari kelas 1 SD sampai lulus SMA gitu. Nah, kebetulan saya masuknya di Desa Putra, teman-teman, di Srek Sawah. Ya, 12 tahun itu kalau dibilang banyak suka duka nggak? Pasti, teman-teman ya. Pasti banget ya. Nah, kalau flashback panjang banget itu
saya berasa bersyukur nggak saya ada di panti asuhan. Saya bersyukur loh teman-teman. Kenapa? Karena saya tuh diajarin atau dididik dengan cara yang cukup militer. Karena dulu panti asuhan kita itu kan base-nya adalah orang Belanda, teman-teman. Ya, orang Belanda itu rapi banget. Ya, orang luar tuh rapi banget. Jadi disiplin sekali masalah waktu. Gitu. Jadi itu terpakai sampai hari ini, teman-teman. Ya, kalau ketemu nasabah, ketemu klien atau apa, itu saya hampir nggak pernah telat, teman-teman. Kenapa? Karena itu udah ibaratnya sudah habit, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa tuh saya janji jam 10, datangnya setengah 11, itu nggak bisa. Jadi saya udah ngukur tuh macetnya berapa lama kurang lebih, ya saya pasti jalan lebih awal. Lebih baik saya datang lebih awal daripada saya datang terlambat, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, singkat cerita kehidupan di panti asuhan itu seperti apa sih, teman-teman? Ya, hari ini saya boleh bilang saya bersyukur banget hidup walaupun masih pandemi, kita ada di Prudential, ya. Memang ada beberapa orang yang bilang susah, betul ya. Tahun ini pun saya juga mengalami agak struggling, teman-teman. Tapi percayalah, Prudential tetap yang terbaik, teman-teman. Ya, kita saat ini mungkin income ada yang berkurang, ada yang menurun, tapi ya komisi itu tetap dibayarkan nggak telat loh, teman-teman. Ya, kita masih bisa nikmatin itu gitu, teman-teman. Ya, coba bayangin orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih bekerja atau mungkin yang usaha kena dampak pandemi, itu benar-benar banyak banget yang kewalahan, teman-teman. Mereka nggak punya saving, mereka nggak punya karena kalau orang usaha itu kan pasti kan diputerin terus, ya diputerin terus. Nah itu tuh mereka nggak punya saving, akhirnya ya harus salah satu jadi jual lah, aset lah segala macam gitu. Nah kita bersyukur banget. Nah saya juga berasa saya blessing banget ya. Saya 11 tahun di Prudential, saya berasa terberkati, teman-teman. Ya, jadi kalau di flashback di panti asuhan itu hidupannya gimana, teman-teman? Ya, kalau saya tanya teman-teman hari ini, ada nggak selain yang vegan ya, selain yang vegan, ada nggak teman-teman di sini yang makan ayamnya 1 bulan 1 kali, teman-teman? Makan ayam 1 bulan 1 kali, rasanya nggak ada, betul nggak? Ya, rasanya nggak ada. Pasti kita hampir setiap hari makan ayam, betul nggak? Ya, atau kita makan daging, atau kita makan steak, ya itu bisa setiap hari gitu. Ya, dulu saya di panti asuhan makan ayam itu 1 bulan sekali, teman-teman. Ya, dan itu pun potongannya kecil banget, teman-teman. Karena apa? Dibagi sama 150 anak. Ya, zaman saya itu ada 150 anak, dibagi dalam 3 kelompok, 50, 50, 50 dari kelasnya, kelas sekolah gitu. Nah, lalu buah-buahan juga kita dapatnya sepotong-sepotong hanya siang. Lalu kita tidur nggak seperti sekarang di spring bed, teman-teman. Ya, kita tidur itu tuh masih di terpal kayak buat bawa tentara lagi kena tembak di perang gitu ya. Itu seperti itu. Hanya ada bantal dan selimut yang garis-garis kayak penjara tuh hitam putih, ya kayak baju saya tapi hitam putih. Nah, itu seperti itu, ya. Dan terbatas sekali, teman-teman ya. Zaman dulu saya pernah makan kalau sekarang kita bilang itu oatmeal ya. Zaman dulu tuh bukan oatmeal, teman-teman. Itu bubur apa ya orang bilang bulgur ya, dari beras yang nggak kepake, airnya itu dicampurin. Nah, itu kita makan. Itu saya pernah ngalamin tahun 85, teman-teman. Ya. Nah, tapi saya bersyukur saya hanya bisa pulang waktu itu dijemput sama papi saya itu 1 bulan 1 kali untuk pulang ke rumah, lalu nanti hari Sabtu minggunya dikembalikan lagi di panti asuhan. Kecuali nanti hari libur besar, itu saya pulang gitu, teman-teman. Ya, dan ketemu keluarga ya 1 bulan 1 kali aja gitu. Ya. Nah, dari dulu cita-cita saya apa, teman-teman? Dari dulu cita-cita saya nggak pengen jadi orang susah. Padahal lagi susah loh, ya, lagi di panti asuhan dan hidupnya begitu-gitu aja gitu ya. Tapi dari kecil saya punya impian, saya nggak mau jadi orang susah. Saya mau nanti besar nanti saya pengen jadi orang kaya. Itu dari kecil saya punya mindset seperti itu. Dari kecil, ya, saya pengen cepat-cepat bisa sekolah, bisa selesaikan dan bisa kerja supaya bisa bantu papi saya. Itu yang ada di pikiran saya, teman-teman. Ya, berjalannya waktu, long story short ya, saya singkat. Satu ketika kan kalau di panti asuhan itu kan ada namanya donatur ya, teman-teman ya. Nah, itu ada satu donatur yang setiap dia ulang tahun ya, jatuhnya tanggal 12 November, dia selalu ngadain acara di panti asuhan. Dia selalu kasih makanan ke anak-anak panti asuhan. Dan saat itu saya nggak berpikir apa-apa ya. Orang itu datang pakai mobil Mercy ya, zaman dulu tahun 94 itu Mercy Masterpiece E320 tuh beken banget ya, termasuk yang paling wow gitu ya. Nah, orang itu datang, dia tanya ke saya di depan, karena saya waktu itu lagi nungguin dijemput sama papi saya. Dia tanya, "Dek, brother pimpinannya ada?" Saya hanya melengos, tuh di dalam ada, saya bilang. Ya. Lalu singkat cerita dia masuk ke dalam dan dia ngobrol-ngobrol sama brother itu, dan ternyata orang itu lagi terpikir untuk mengangkat atau membiayai anak panti asuhan yang mungkin berprestasi untuk dia bantu sekolahin, teman-teman, untuk dia bantu kuliahin, teman-teman. Ya. Nah, dari 150 anak,
terpilihlah 2 anak, yaitu salah satunya adalah saya. Kenapa saya terpilih? Karena saat itu ketemu tuh, ya ibaratnya kalau di Prudential kita selalu bilang ketemu kesempatan ya antara panci dan tutup ketemu di situ jadi gitu ya. Jadi saat itu saya yang beruntung, saya ada di situ, dia nanya saya hanya bilang tuh di sana di dalam. Ya. Dia tanya sama bruder pimpinan, itu ya di luar itu siapa namanya? Ya. Lalu bruder pimpinan itu ngelihat, oh itu Aswin, itu orangnya baik Pak gitu. Ya, padahal ya dibilang baik juga enggak ya, namanya anak panti asuhan ya kan, berandal-berandalan juga ada teman-teman ya. Ibaratnya nyuri Indomie ya kan, di gudang panti gitu ya, rame-rame sama teman-teman ya, terus berantem ya, mukulin iya, dipukulin iya, keroyokin iya, dikeroyokin juga iya gitu teman-teman ya. Itu terjadi juga teman-teman ya. Nah, tapi di mata bruder pimpinan saya itu saya termasuk orang yang baik. Karena apa? Karena puji syukur banget dari kecil itu saya sekolah itu nggak pernah yang namanya tinggal kelas. Saya sekolah selalu masuk ke dalam ranking, ya mungkin nggak ranking 1 ya, tapi saya at least masuk dalam 3 besar atau 5 besar teman-teman. Ya, kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya belajar aja. Saya nggak mau, memang dari kecil itu saya nggak mau tinggal kelas. Saya pengen kasih yang terbaik buat orang tua saya gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya dia pilih saya ya berdua karena dia nggak menikah, dia hanya mau biayain kita. Lalu saya bilang sama teman saya itu, kita kalau berdua ngeri-ngeri juga nih, ya kan? Karena kan diangkat anaknya sama cowok, terus disuruh tinggal di rumahnya lagi gitu ya. Nah, kepikiran aja gitu teman-teman ya. Nah, akhirnya kita minta 1 orang lagi. Akhirnya diizinkan, ya akhirnya kita bertiga. Nah, berjalan waktu dengan dia itu baik banget orangnya ya, tapi sekarang sudah meninggal teman-teman ya, 2006 dia sudah meninggal. Saya tuh hidup saya berubah teman-teman, hidup saya berubah dari yang nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa teman-teman. Ya, diajak ke Singapura, diajak ke Australia. Makanya kenapa waktu 2017 itu 2016 itu perjalanan ke Sydney, ya destinasi Sydney, itu saya kejar banget mati-matian di Prudential teman-teman. Kenapa? Karena saya mau flashback tahun 96, saya sempat diajak sama beliau ke Australia, ke Sydney gitu. Dan kebetulan banget anak angkat yang barengan sama saya itu dia sudah pindah domisilinya ke Australia, ke Sydney. Jadi benar-benar tuh jadi satu motivasi saya untuk saya harus dapat Sydney teman-teman. Dan itu terjadi dan saya ketemu sama sahabat saya di sana gitu ya. Ibaratnya sama-sama anak angkat lah. Jadi kayak brother aja gitu loh. Nah, itu hubungannya dengan di Prudential teman-teman. Lalu hidup saya berubah banget ya. Saya bisa naik Mercy, saya dikasih uang saku lebih ya. Semua berjalan di luar ekspektasi saya ya. Saya bersyukur banget Tuhan itu sangat baik buat kepada saya ya. Dan kita juga minta izin sama papi saya untuk bahwa dia mau angkat anak, mau sekolahin saya sampai saya mampu gitu ya. Tapi malang ya itu ya. Kalau kayak di Prudential itu kan kita orang bilang hidup itu nggak sesuai pesanan teman-teman ya. Tahun 98 papi kandung saya meninggal teman-teman. Ya, meninggalnya mungkin kalau menurut saya nggak ada sakitnya teman-teman, tapi dia beban pikiran. Ya kenapa? Ya karena bagi orang Chinese itu anak cowok itu kan anak yang ibaratnya dibangga-banggain lah dibandingkan anak cewek gitu ya. Nah, jadi saya adalah anak cowok satu-satunya beliau, ya mungkin menjadi tumpuan beliau juga, ya. Tapi kok bukan beliau yang biayain saya, bukan beliau yang ibaratnya hidupin saya gitu loh, ya bikin saya bisa kuliah dan lain-lain. Nah itu jadi kepikiran papi saya gitu, ya. Dan itu dia pikirin sampai nggak mau makan loh, ya 1 minggu kurang lebih, ya akhirnya dia meninggal dunia teman-teman. Itu di tahun 98, tanggalnya 11 Oktober, ya. Jadi sebentar lagi saya akan memperingati 23 tahun nih papi saya meninggal. Ya, 98 ya betul ya kurang lebih ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah lalu saya bersyukur banget, saya lulus di Trisakti dengan cum laude, ya. Lalu saya ingin sekolah lanjut ke luar negeri karena saya dulu di Trisakti jurusannya karena itu teknik grafika ya printing, jadi saya hanya dapat D3 teman-teman. Saya pengen S1 dan dari dulu saya pengen banget kuliah di luar negeri. Saya izin sama dia, boleh nggak Pak saya ke luar negeri sekolah di luar? Oh boleh. Saya kaget banget ketika dia bilang seperti itu teman-teman. Padahal waktu itu dia dalam kondisi dibilang bagus sekali juga enggak, karena dia sempat ada sakit seperti Parkinson ya, udah lama sebenarnya, tapi makin lama makin berasa teman-teman ya. Jadi dia sempat ke China untuk operasi di tahun saya mau skripsi, jadi saya nggak bisa temenin dia. Ya, tahun 2000 dia tahun 99 ya dia 99 mau ke 2000 tuh dia operasi di China gitu ya. Nah tahun 2000 saya lulus dari Trisakti, lalu saya lanjut ke Jerman teman-teman. Ya, jadi sampai hari ini lumayan lah saya masih bisa lah dikit-dikit bahasa Jerman gitu ya. Makanya kenapa waktu destinasinya Berlin, wah itu juga jadi salah satu motivasi saya juga untuk kejar teman-teman ya. Jadi
saya ada goals tersendiri yang ketika itu destinasi Prudential saya mau kejar. Kenapa? Karena saya pengen flashback lagi, teman-teman. Jadi waktu destinasi Berlin saya extend tuh pre-tour karena waktu itu kan pemilu kan. Jadi saya lebih dulu. Nah, itu saya kunjungin guru les saya waktu di Jerman ya, itu di kota Frankfurt. Jadi saya keliling ke Frankfurt, akhirnya bisa ketemu beliau. Ya, padahal dulu saya janji sama beliau dari saya dapat Prudential di tahun 2011 ke Italia, saya mau extend nggak jadi-jadi, teman-teman ya, karena nggak ada duitnya. Kenapa nggak ada duitnya, teman-teman? Ya, saya cerita sedikit. Jadi ketika saya di Jerman 2001 ya, itu saya mau kuliah, tapi saya pikir terlalu egois karena papa angkat saya itu lagi ibaratnya lagi merintis bisnis toko obat di ITC Fatmawati. Ya, di ITC Fatmawati baru banget tahun 2001. Jadi waktu itu saya sengaja, ya dalam tanda kutip, saya sengaja nggak lulusin ujian saya untuk masuk ke ke student college kalau di Jerman ya. Akhirnya saya balik. Padahal papa angkat saya itu bilang, coba sekali lagi deh, Swin. Ya, saya cuma bilang nggak apa-apa lah. Ya, saya coba saya liburan dulu deh ke Indonesia gitu ya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, lalu saya kunjungi toko obat itu, baru banget itu ya. Nah, terus saya tertarik teman-teman untuk merintis toko obat itu karena menurut saya belajar sesuatu hal yang baru itu enak banget gitu ya. Apalagi ini berhubungan dengan obat-obatan ya. Akhirnya malah saya bantu ngerintis toko obat papa angkat saya itu ya. Nah, ketika ngerintis bisnis, tentu semuanya pengen sukses. Tentu semuanya pengen bisnis itu bisa growing. Betul nggak, teman-teman? Sama seperti kita di Prudential. Tentu pengen bisnis kita di Prudential juga growing. Tentu pengen bisnis kita di Prudential tuh bisa seperti pohon beringin rimbun gitu. Tapi balik lagi, teman-teman. Hidup itu selalu nggak sesuai pesanan. Apa yang kita pikirkan kadang-kadang nggak sesuai, teman-teman. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang apa yang kita lakukan, tindakan kita dari awal kita punya impian, lalu kita jalanin. Kadang-kadang kita suka lupa sama impian kita. Ya, suka lupa, jadi kita jalanin kadang-kadang ya udahlah, yang penting seperti air mengalir aja ya, yang penting gua nggak rugi, nggak gimana gitu. Nah, itu juga sama seperti kita di Prudential. Kadang-kadang kita di Prudential di awal tahun kita sudah semua punya goal, susun goal, wow gitu ya. Tapi ketika jalaninnya dalam perjalanannya di awal-awal, wah ya, kalau orang bilang maaf ya, angat-angat kotoran ayam gitu ya. Maunya banyak di awal, tapi kehabisan bensin di tengah-tengah sampai di akhirnya juga lupa diri. Ya akhirnya begitu-begitu lagi. Nah, itu juga terjadi sama saya ketika saya memulai bisnis itu. Ya, saya pengen dalam waktu 5 tahun saya pengen punya buka cabang gitu, teman-teman. Ya, tapi apa mau dikata, hidup nggak sesuai pesanan, teman-teman. Ya, membangun suatu bisnis konvensional, ya, lalu membuat itu menjadi besar, itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, butuh modal, butuh effort yang lebih, butuh sistem. Ya, saya nggak lakukan itu, teman-teman. Ya, modal saya nggak besar, sistem saya nggak ada, ya, saya cuma main semangat aja. Wah, pengen pokoknya besar. Ya, singkat cerita, tahun 2005 malah akhirnya kita dirazia besar-besaran sama Dinkes dan POM karena kita nggak pakai izin di awal. Ya, itu obat dikarung-karungin, ya. Kebetulan waktu itu saya habis belanja obat juga, belum bayar ke supplier, ya itu dikarung-karungin, kita hampir masuk ke pengadilan, teman-teman. Ya, tapi kita minta bantuan sama orang yang lebih tinggi, orang POM-nya. Nah, itu akhirnya beres, nggak perlu, tapi kita bayar. Tapi obat tidak dikembalikan. Obat tidak dikembalikan, kurang lebih mungkin hampir 200 juta, ya lebih lah kayaknya ya. Yang saya belanja aja hampir 100 juta lebih, belum yang stok-stok itu ya. Nah, itu benar-benar, wah itu sih pengalaman yang tidak terlupakan, teman-teman, sampai hari ini. Nah, habis itu kita juga harus bayar ke supplier karena kita belum bayar, ya itu saya cicil. Nah, dengan uang yang ada, ya karena waktu itu papa angkat saya sudah resign dari kantornya, jadi hidupnya cuma dari deposito aja. Nah, saya nggak berani lagi minta modal, teman-teman. Ya, akhirnya saya dengan modal yang ada, saya coba kembali lagi pelan-pelan. Balik lagi, teman-teman, hidup itu nggak sesuai pesanan. 2006, papa angkat saya meninggal dunia, ya mendadak, ya meninggal dunia mendadak. Akhirnya saya pikir, wah ini nggak bisa begini nih, ya. Saya harus punya ekspansi lah, karena kebetulan barangnya punya kita, tapi tokonya itu punya kakak kandungnya papa angkat saya, gitu ya, tokonya. Jadi kita hanya bayar sewa ke beliau gitu. Nah, saya langsung pikir, wah ini udah nggak ada papa angkat saya, pasti someday ini akan jadi masalah. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk mencoba bisnis baru, buka toko baju anak. Waktu itu lagi nge-hype juga baju anak buatan dari Hong Kong ya. Ada Guess, ada Abercrombie, macam-macam lah ya. Saya sampai lupa gitu ya. Nah, akhirnya saya buka toko itu di ITC Fatmawati juga, seberang-seberangan supaya gampang kepantau. Kita keluar modal untuk sewa toko 2 tahun. Ya, teman-teman tahu ya,
toko itu ternyata hanya ya cuman kayak kita bayarin orang buat sewa itu aja. Yang kaya, yang dapat duit ya yang punya toko. Ya modal, ya dibilang balik modal juga enggak, karena uang simpanan saya tuh habis. Kalau baju fashion, kalau dia udah expired, artinya modelnya udah lewat, wah itu udah susah lagi jualnya teman-teman. Ya, dan kalau teman-teman tahu, kalau kita bisnis ya di Indonesia rame ya, yang ngopi, yang nyontek tuh banyak banget ya, latah kan, orang Indonesia kan tuh latah kan, itu rame tuh dia contek. Nah, kabar baiknya kalau yang nyontek itu modalnya mirip-mirip sama kita, wah kita aman teman-teman. Tapi kabar buruknya, kalau yang nyontek itu modalnya lebih gede dari kita, wah kita habis teman-teman ya. Ibaratnya ikan teri dimakan sama ikan gurame ya, ikan gurame dimakan lagi sama ikan paus teman-teman ya. Jadi itu benar-benar kejadian banget ya. Kalau kita bisnis konvensional seperti itu teman-teman ya. Jadi waktu itu saya memutuskan 2 tahun habis itu saya tutup toko itu, lalu saya hampir berangkat ke Amerika ya, karena waktu itu keadaannya kan lagi susah ya. Saya kesulitan keuangan, saya kesulitan untuk mengatur cash flow saya ya. Lalu saya kepikiran untuk ke Amerika ya. Nah, yang saya lupa adalah saya cerita 2004 itu saya sudah menikah teman-teman. Saya sudah menikah, saya punya anak di 2005, lalu 2008 itu saya mau punya anak yang kedua ya, tapi keadaan keuangan saya tuh benar-benar lagi susah banget ya, makanya saya mau kabur ke Amerika, tapi cuma saya doang ya. Akhirnya nggak tembus teman-teman, nggak tembus ya, ditolak visanya ya. Nah akhirnya saya buka toko baju, toko handphone di 2008 ya. Saya buka toko handphone. Kenapa saya buka toko handphone? Karena ajakan teman saya, gampang lah bla 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 segala macam, oke lah kita buka, keluar modal lagi ya, buka toko handphone. Ada karyawan yang hebat, yang bagus, yang jago jualannya, ya udah saya semangat lagi, punya semangat lagi. Baru 1 bulan, yang joinan minta keluar teman-teman, ya dengan alasan dia harus fokus ke tokonya dia lah, bla 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 lah. Ya singkat cerita akhirnya saya lanjutin sendiri itu toko. Bagus gak? Bagus di awal ya, 1 tahun pertama itu bagus banget ya. Kita bisa cuan itu, apalagi kalau lagi mau lebaran itu cuannya lumayan-lumayan, wah luber-luber lah ya. Tapi habis itu, tapi habis itu, oke bocor ya. Kita juga udah lapar dari tadi pagi, tapi kita tahu sendiri. Ini ya kalau dibuka ya. Ya. Oke. Ya, laporannya jangan sampai ke polisi teman-teman ya. Oke, ya lanjut teman-teman ya. Oke, nah tadi sampai mana tuh ya, lupa ya. Toko handphone, oke ya, toko handphone. Nah, toko handphone punya karyawan yang hebat, nggak jaminan toko itu bisa sukses teman-teman. Ya, kenapa? Karena karyawan yang hebat, kadang-kadang dia juga menjadi tikus yang hebat teman-teman. Ya, akhirnya dia menggerogoti dari dalam teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita, kalau kita bisnis konvensional nggak pakai sistem, kita itu nggak bisa selalu incas di situ. Ya, saya bukan punya satu bisnis kan, saya punya ada toko obat, ada toko handphone. Saya nggak bisa nggak bisa ada di 2 tempat kan. Jadi saya pindah-pindah tuh. Nah, itu ketahuan ketika orang itu retur barang, lalu bonnya ketahuan di kita harganya berapa, di kwitansi asli itu jualnya berapa ya, itu dimalingin dari karyawan sendiri teman-teman ya. Akhirnya singkat cerita saya pecat, saya ganti orang baru. Nah orang baru ini kita harus didik lagi, ajarin lagi dan lain-lain ya. Tapi kadang-kadang orang baru nggak sehebat orang yang sebelumnya gitu ya. Akhirnya toko itu secara pemasukan nggak bagus teman-teman ya. Nah singkat cerita akhirnya saya cuma bertahan 2 tahun aja di toko handphone itu. Nah tapi di sela-sela itu teman-teman, saya juga bermain dengan MLM teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini yang mungkin ya ada pernah bermain dengan MLM atau mungkin masih bermain dengan MLM ya, kalau saran saya cepat-cepat bertobat aja ya, karena kita nggak akan bisa di 2 perahu teman-teman ya. Itu sangat bertolak belakang. Betul sama-sama network marketing, betul sama-sama butuh mengembangkan jaringan ya, tapi itu akan bertolak belakang dengan bisnis kita di Prudential. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Jadi MLM ini saya sudah kenal dari tahun 99, namanya MW ya, nggak apa-apa kita sebut ya kan, saya juga nggak pencemaran nama baik gitu ya. Karena apa, di MW saya join, saya tidak bisa jalanin karena produknya cukup mahal ya. Zaman dulu 99 saya masih kuliah, nggak bisa tuh ya, teman-teman pasti anak kuliah semua, nggak bisa saya jualin itu ya. Lalu di 2002 itu saya join namanya Tiansi ya, yang sekarang masih ada mungkin namanya Tiens ya. Itu kan karena saya di obat-obatan, ada temannya papa angkat saya tawarin itu. Akhirnya saya join, jalan sebentar karena saya hanya standby di toko, saya hanya jualin suplemen-suplemennya aja. Akhirnya ternyata harus kebagian tim. Ya saya nggak bisa lah saya bilang. Ya, akhirnya kita cuma jualin produknya aja. Ya. Lalu apalagi oksigen ya, oksigen air, oksi itu ya, itu saya hanya didaftarin aja, tapi saya nggak jalanin. Ya.
Lalu produk CNI, ya, ekstraksi CNI, kopi CNI dan lain-lain, itu kita jualin di toko aja, ya. Dan kita dapatnya justru bukan dari member, ya. Karena apa? Harga member mahal, teman-teman, ya. Kita dapat dari pengepul, ya, ibaratnya penadah lah, ya. Mereka jual harganya jauh di bawah, ya. Bayangin teman-teman, zaman itu kalau member CNI dia jualan produk ekstraksi, dia beli dari kantornya itu harga sudah dipotong harga member itu 50.000 per botol, ya. Dia jual ke customer, ke end user itu 55.000 atau 60.000, ya. Nah, saya di toko obat, saya jual produk Sienna itu barang yang sama persis, ya. Saya jual harga 35.000. Sudah ada untung kurang lebih 5.000. Ya, bisa bayangin ya teman-teman. Yang jadi member bisa jual nggak produknya mereka ke end user? Nggak bisa, teman-teman. Karena apa? Dia dapat harga 50.000. Dia jual ke end user 55.000 minimal loh, atau 60.000. Lah, orang beli di toko saya itu 35.000. Barang yang sama pasti asli. Ya. Saya baru tahu itu karena apa? Karena waktu itu ada pelanggan saya, dia lihat pajangan saya, kok ada ekstraksi CNI? Karena dia member CNI. Dia tanya saya loh, itu harga ekstraksi berapa? Asli, barangnya asli, saya bilang. Ya, saya kasih tahu, dia kaget. Hah? Kok murah banget? Dia cerita bahwa dia aja belinya 50.000. Ya sudah, saya bilang, kamu beli aja sama saya. Kamu jual 55.000, kamu untungnya lebih banyak lagi, saya bilang. Gitu, ya. Jadi kenapa di MLM itu ya? Saya kasih tahu gambaran teman-teman sedikit, ya. Sorry kalau ini salah ya, tapi ini pengalaman saya gitu ya. Orang yang sudah lebih dulu jalanin itu, ya, dia setiap bulan harus tutup poin. Ketika dia tutup poin, harus ada sejumlah poin value yang harus dia tutupin. Jadi harus keluar uang, beli itu barang, tutupin itu barang, sehingga bulan berikutnya dia akan naik level, akan naik bintangnya, dan dia akan dapat tambahan diskon. Nah, tambahan diskon itu dia sudah hitung di awal, gitu loh. Kan bulan depan dia baru naik, dia sudah hitung di awal nih, sebelum bulan itu naik, sebelum dia naik level. Ditambahin di barang yang dia tutupin, ya, sejumlah itu dia tutupin, lalu barang itu nggak mungkin dia konsumsi sendiri, karena cukup banyak jumlahnya, kuantitinya. Nah, barang itu dia lempar ke pasar, ada penadahnya. Ya, jadi dia nggak jual langsung ke toko saya, tapi dia lewat orang ketiga. Nah, orang ketiga itu yang harganya dia sudah turunin jauh, gitu loh. Ya, saya dapat itu waktu itu zaman itu ya, harga CNI itu kurang lebih saya dapat sekitar 29.000 atau 30.000. 29.000 lah kalau saya beli banyak. Belinya tuh berkarton-karton. Jadi saya bisa telepon teman saya toko obat, lu mau berapa karton? Gua ada barang nih, masuk nggak harganya? Masuk, oke. Lu mau berapa karton? Sekian. Jadi saya sekali beli barang itu, ekstraksi CNI itu bisa 6 karton, bisa 10 karton, kita kasih giro mundur ke mereka, ya kan? Kita dapat barang murah, kita kasih lempar ke teman yang pedagang juga, mereka bisa jual. Mereka jual semua sama, teman-teman. Harganya 35.000 mereka jual di toko. 35.000 dia dapat barang 30.000 kan? Berarti dia sudah untung 5.000. Memang angkanya kecil, 5.000 perak. Tapi teman-teman itu enggak persentase saja. Dia dapat 30.000, dia jual 35.000. Itu hampir 12%. Gitu ya. Jadi bagi dia ya nggak masalah, toko obat memang kita range itu 10% gitu loh, profitnya, kecuali apotek itu dulu profitnya kurang lebih mungkin bisa sampai 60-70%. Kalau sekarang mungkin apotek itu profit mungkin sekitar 30-40%, teman-teman ya. Kalau dulu itu 70%, teman-teman. Makanya kenapa apotek itu dulu menjamur banget gitu ya. Nah, balik lagi ke sistem tadi, kalau seperti itu akhirnya member-member baru kesulitan, dia hanya bisa jual terbatas. Ya, makanya kenapa kalau di MLM itu polanya yang mulai lebih dulu itu akan bisa lebih sukses, teman-teman. Orang yang mulai belakangan itu lebih terlambat. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngalahin itu yang di atasnya. Gitu. Nah, lalu di 2008 ketika saya main handphone, adik kandung saya ngajakin saya main MLM juga, pulsa elektronik ya. Kalau teman-teman tahu dulu yang namanya dari Bandung ya, itu ada Flexer, ada namanya DBS ya. Nah, itu dulu tahun 2006 booming ya, karena kita butuh handphone, kita butuh voucher. Nah, tapi orangnya nggak fokus, teman-teman. Dia nggak kembangin itu, dia buat sistemnya malah jualan yang lain-lain, jual anti gores lah, jual anti radiasi lah dan lain-lain. Ya, jual website lah. Akhirnya di 2008 itu saya join, di 2009 mulai kolaps. Berarti 2006 ke 2009 hampir 3 tahun MLM-nya kolaps. Ya, saya dapat sih waktu itu ya, 6 bulan saya dapat 30 juta. Berarti setiap bulan saya dapat tambahan 5 juta. Karena apa saya ikut? Karena berhubungan dengan toko handphone yang saya buka. Ya, jadi saya bisa jualan pulsanya dari MLM itu. Ya, nah, tapi di 2009 MLM itu bangkrut.
ya. Akhirnya ada satu MLM baru namanya TVI Express. Kalau teman-teman dulu pernah dengar namanya, Travel Venture International. Jualan voucher hotel menginap 3 hari 2 malam di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 di Indonesia. Bookingnya secara online, ya 2009. Jalanin itu bisa dapat 10.000 US dollar. Ya, artinya cepet tiao loh, ya 100 juta. Hari ini angka 100 juta juga lumayan, betul nggak? Ya, kalau orang yang punya income 100 juta kan oke banget gitu, ya. Nah, dulu saya punya pikiran, saya pokoknya kan harus sukses. Jadi segala cara apapun yang halal, ya, yang penting bukan narkoba, bukan judi, bukan jualan ngerampok, mencuri, ya saya jalanin teman-teman. Ya, nah, saya awalnya nggak tahu itu money game, ya. Saya tahu aja itu MLM, ya. Saya jalanin aja, ya. Kalau ini bisa merubah hidup saya, ya saya jalanin teman-teman. Ya, karena apa? Di 2008 kan saya sempat keadaan cash flow saya itu berantakan, ya. Jadi saya jalanin itu 2009, hampir 1 tahun, ya. Itu saya dapat dalam waktu 3 bulan, saya dapat 10.000 US dollarnya. Ya, artinya dalam waktu 3 bulan, setiap bulan saya dapat tambahan 30 juta. Ya, bayangin teman-teman. Waktu di MLM sebelumnya 6 bulan hanya dapat 30 juta. Ini setengahnya dari dia hanya 3 bulan dapat 100 juta. Ya, happy nggak? Happy waktu itu ya. Saya punya pikir, wah ini bisa jadi jalan hidup saya pikir gitu ya. Sebentar teman-teman ya, sorry teman-teman. Ngambil barang apa ya? Bentar teman-teman ya, maaf ya. Nggak ada. Oke, teman-teman One Vision juga ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ketik di chat ya. Nanti Pak Aswin akan bantu jawab ya. Jadi sambil dicerna ya teman-teman ya, luar biasa nih pengalamannya Pak Aswin. Silakan Pak Aswin. Oke, sorry teman-teman ya. Dalam keadaan seperti ini ya, ada aja gangguan gitu ya. Tiba-tiba ada Gojek datang, bilang mau ngambil barang. Loh, saya aja bukan jualan online gitu ya. Kok mau ngambil barang di mana gitu ya? Salah rumah dia teman-teman. Oke, sorry teman-teman, sorry. Oke, next ya. Nah, tadi sampai di money game itu teman-teman ya. Nah, 3 bulan saya dapat 100 juta ya. Lalu saya makin semangat untuk jalaninnya karena saya merasa ini bakal jadi impian saya bisa terwujud nih dengan MLM ini gitu. Nah, lalu saya semangat tuh cerita ke 1 hari, cerita ke 4 orang. Bayangin teman-teman, di MLM itu powernya lebih besar dari kita di Prudential teman-teman. Ya, bayangin luar biasa banget tuh orang MLM. Nggak ada takutnya lah, pantang mundur. 1 hari ketemu cerita sama 4 orang harus closing. Ya, beda dong. Kita di Prudential cerita 1 hari 2 orang, 3 orang, nggak harus closing kata leader gitu ya. Yang penting cerita dulu ya. Kita kalau di MLM dulu ya harus closing. Kalau nggak closing 1 hari 4 jangan pulang. Itu teman-teman ya. Dan kita berapi-api banget cerita sama orang, prospek orang tuh berapi-api. Nggak peduli dah itu siapa. Pokoknya itu bentuknya orang punya uang kita prospekin ya, dan harus closing. Nggak closing dikejar terus, dikejarin terus ya. Nah, itu saya belajar semangatnya dari situ dulu ya. Nah, saya cerita ke banyak orang. Wah, saya jaringan saya dulu mungkin 3.000 hampir 6.000 orang lah kanan kiri gitu ya, kanan binari gitu ya. Wah, itu sih kalau semuanya bisa masuk ke Prudential, mungkin saya bisa buka kantor aja sendiri gitu ya. Tapi kabar buruknya itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi tidak ada satupun orang di MLM saya yang pernah saya prospek ketika saya join Prudential ya. Kenapa? Karena itu ya ibaratnya saya jadi meracuni mereka dan mereka jadi nyangkut semua gitu loh ya. Karena apa? Produk yang kita tawarkan harusnya bisa booking online. Itu sampai 1 tahun itu tidak bisa booking online teman-teman ya, tidak bisa booking online. Dan selalu mereka berkeluh berkilahnya itu kita lagi upgrade sistem nih, kita lagi upgrade sistem ya. Jadi saya pikir oh ya udah upgrade sistem ya, bagus juga nih ya, bisa maintenance terus. Bayangin teman-teman, kalau proof of set teman-teman ya, kalau maintenance 1 hari oke lah ya kan, awal-awal kan dia 1 hari ya, terus nanti dia bisa 3 hari, bisa 1 minggu maintenance tuh nggak bisa masuk loh. Nah teman-teman, kalau proof of kita ngalamin seperti itu bahaya nggak teman-teman? Itu udah tanda alarm bahaya loh teman-teman ya, karena itu biasanya tanda-tanda company itu lagi collapse teman-teman ya. Saya nggak sadar itu awalnya ya. Oh, upgrade sistem ya oke lah ya. Dia sampai waktu peresmian di 2009 itu ya, itu pakai Wisma Danapala di Senen, masuk ke TVRI, datang orang-orang bulenya. Makin percaya nggak saya jalaninnya? Makin percaya teman-teman ya. Tapi sampai 1 tahun kemudian websitenya tidak bisa online
tidak bisa booking online. Padahal kita jual apa? Jualan voucher. Ya, saat itu kan Indonesia juga lagi berusaha bangkit dari krisis ekonomi. Ya, jadi orang butuh hiburan. Ya, kalau dia bisa beli voucher menginap 3 hari 2 malam di hotel bintang 4, bintang 5 dengan hanya bayar 2.600.000. Murah apa murah, teman-teman? Murah banget. 2,6 loh. Hotel bintang 4, bintang 5. Ya, 3 hari 2 malam itu murah banget. Makanya orang pada mau jadi member, tapi nggak bisa di booking. Ya, akhirnya apa? Ya udah, kita dicaci maki, kita bilang sabar. Nah, kabar jeleknya ya, dari awal saya tahu dia selalu bilang begini, ini perusahaan dari Inggris. Perusahaan dari Inggris, tapi developnya itu ada orang India. Ya, pada akhirnya saya tahu loh bahwa itu murni orang India, nggak ada di Inggris. Jadi kalau kita telepon ke Inggris nih, dia bilang ada kantor ya, kita telepon ke Inggris, ada yang jawab, answering machine ya, itu ternyata tuh dia kayak sewa satu space ya, dia taruh telepon, answering machine aja gitu, seakan-akan itu dari Inggris gitu, padahal enggak, teman-teman, itu murni orang India yang create itu semua, develop itu ya. Jadi banyak ya, sorry kata ya, banyak tipu-tipunya lah ya. Kalau MLM money game itu kalau nggak India, Malaysia itu udah paling banyak itu ya, dan orangnya kurang lebih dan kota itu aja, teman-teman ya. Nah, lalu singkat cerita, September saya berusaha lagi, saya kalut ya, galau, diajakin lagi sama di TV itu ya, tapi isinya cuma player doang ya. Dalam waktu 3 malam dapat $10.000 ya. Waduh ya, itu berasa di awang-awang, kayak berasa wah ini bisa hidup lagi nih. Ini sistem nih ya. Karena saya tahu ini, ya udahlah, saya udah akhirnya tahu, saya selidikin bahwa itu money game ya. Jadi kita hanya perlu bermain aja, nggak perlu pusingin orang lain. Ya, itu jahat banget kan, teman-teman ya. Cuman buat diri sendiri aja. Ya saya jalanin 3 hari dapat 3 hari dapat $10.000. Wah, orang banyak yang mau invest ya. Katanya nanti gantian dapatnya. Ternyata saya dikibulin, teman-teman. Orang yang saya ajak nggak dapat, paling cuma 1-2 orang yang dapat. Yang dari grup lain, karena itu kan sistemnya di internet kan. Jadi siapa cepat siapa dapat gitu loh. Kesundul. Nah, itu orang-orang dari grup lain dapat terus, pecah-pecah terus, dapat $10.000. Grup saya itu nggak banyak yang dapat. Ya, akhirnya saya baru tahu bahwa saya dikadalin. Kenapa? Mereka kan ini internet, mereka bisa pakai KTP siapapun. Tapi padahal orangnya ya itu lagi, teman-teman. Orangnya itu aja. Ya, mereka berani invest. Jadi kalau misalkan ada orang MLM yang bilang, udah nggak apa-apa, lu kan orang Prudential, jaringan lu banyak gitu ya. Lu jalanin aja pasti bisa lah. Banyak kok orang Prudential di sini. Ya, percayalah teman-teman. Ya, itu orang Prudential yang masuk ke MLM itu biasanya itu leader atau agent yang nggak aktif, teman-teman. Ya, saya sudah buktiin itu. Ya, ketika akhirnya saya masuk terjun ke Prudential, saya ingat satu nama yang main di MLM itu. Ya, saya cari namanya di Prudential. Ternyata dia tidak aktif, teman-teman. Ya, terdaftar tapi tidak aktif. Ya, nah di situ saya baru sadar. Jadi teman-teman, One Vision, ya, hati-hati dengan bermain dengan kartu nama, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman, saya agent sampai hari ini, saya dapat kartu nama, saya nggak pernah kasih ke orang. Kenapa? Karena kartu nama kita bisa disalahgunakan. Apalagi kalau misalnya kita lagi prospek orang itu prospek lagi dan dia orang MLM, nggak apa-apa, kita tukeran kartu nama ya. Nah, kartu nama kita itu akan dipakai sama dia untuk jualan, teman-teman. Dia akan bilang, nih orang Prudential join sama gua, nih kartu namanya sama gua. Paham ya, teman-teman ya? Nah, itu terjadi, teman-teman, banyak banget gitu. Ya, makanya kenapa sampai hari ini saya nggak pernah kasih kartu nama. Saya cuma bilang, lu catat aja nomor handphone gua nggak bawa kartu namanya, gitu. Jadi kartu nama tuh numpuk tuh di mobil, saya nggak pernah pakai, saya nggak pernah cetak lagi, gitu. Ya, jadi hati-hati, teman-teman. Nah, itu background saya, sejarah singkat saya, ya, sampai akhirnya saya masuk ke Prudential, teman-teman. Ya, mungkin jadi talk show kan ya kalau nggak salah ya, Pak Heru ya. Ya, oke deh, ya, biar nggak jadi kayak saya penyiar radio gitu ya. Kita interaksi aja, teman-teman ya. Oke, thank you. Ko Aswin, panggilnya Ko Aswin aja ya. Wah, biar santai lah kita ya. Boleh, panggil bro juga boleh. Saya lebih mudah kok. Luar biasa backgroundnya ya. Memang berasa kayak sinetron, tapi real banget nih kok ya. Luar biasa, kita terbawa gitu. Gak berasa gitu ya. Tapi ceritanya luar biasa banget kok. Jadi background Koko tadi ya, struggle dari kecil, pernah di atas gitu ya karena berkat Tuhan, tapi pernah lagi juga jatuh dan bangkit lagi sampai hari ini gitu ya. Yes. Mungkin pertanyaannya juga pengen disimpulkan tadi apa ya, kan Koko sudah coba banyak bisnis ya tadi ya, mulai dari toko obat, toko baju anak, MLM juga, money game dan segala macam. Ya. Cerita nggak sih Koko? Gimana ketemunya sama Prudential dan kenapa akhirnya milih Prudential kok sebagai bisnisnya Koko? Oke, ya. Jadi gini teman-teman. Menariknya ketika saya di toko obat itu banyak banget agent asuransi
yang pasti prospek dong, canvassing dong, betul nggak? Ya, nah saya dulu nggak tahu Pak Heru ya. Jadi saya pikir itu sales kan, sales obat. Jadi ketika agent asuransi itu datang, pagi kok atau siang kok, ya siang, muka saya seperti ini, happy dong, ya, karena saya pikir mau ditawarin barang, ya, mau ditawarin barang murah gitu ya, barang obat-obatan yang murah. Ya kok kenalin saya, misalkan contoh saya Heru, ya, oh ya kenapa Heru gitu ya, ya kok kenalin saya dari lembaga keuangan Inggris. Awalnya saya cuma tahu itu, ya, terus ketika saya tahu asuransi, ya. Saya itu orang yang paling anti sama asuransi teman-teman ya, jadi sekarang kualat juga gitu ya, saya anti asuransi banget ya. Kenapa? Karena saya ingat ya, orang tua saya, om saya, tante saya dan lain-lain itu ke depan itu dulu ya selalu bilang hati-hati loh sama asuransi ya, itu uangnya nggak ada, suka bohongin orang, apalagi agennya ya suka kabur, itu nanti duitnya juga ditabung nggak ada. Jadi dari dulu saya lebih suka nabung sendiri, saya sisihin sendiri 1 juta setiap bulan dibandingin saya masuk asuransi. Itu awalnya ya. Jadi ketika tahu orang itu asuransi ya, muka saya yang tadinya happy itu langsung berubah jadi jutek teman-teman ya. Muka saya kalau jutek itu benar-benar jutek ya, saya langsung oh udah tahu lah ya. Dan itu bukan cuma Prudential teman-teman ya, ada Allianz, ada Sequis Life, ada Manulife, hampir semua asuransi itu udah pernah prospek saya di toko obat gitu ya, dan semuanya saya tolakin ya, dan semuanya saya tolakin dengan sukses teman-teman ya. Dan ada satu yang paling orang Prudential tentu paling banyak gitu ya, dari semua asuransi orang Prudential pasti paling banyak itu prospeknya ya. Mungkin dari 10 agent yang datang ke tempat saya, 6 itu pasti orang Prudential, sisanya baru asuransi lain ya. Dan ketika dia bilang oh saya udah tahu, oh Prudential ya, enggak lah saya nggak mau, saya bilang saya udah punya. Oh udah punya ya kok ya. Orang yang saya ingat banget agent itu dulu ada satu yang bilang oh udah punya kok ya, bagus dong kok ya, itu udah bagus tuh ya, bagus dong kok. Tapi salahnya dia tidak tanya saya punyanya yang berapa duit, saya punyanya manfaat apa aja ya, dan menurut saya itu sudah cukup atau belum ya, dia nggak pernah nanya sampai segitu ya. Jadi udah keburu saya tolakin. Jadi nggak ada agent yang berhasil merekrut saya dulu gitu ya. Sampai singkat cerita ternyata saya itu anak saya dulu dibeliin asuransi AIA tahun 2005 karena dulu ex saya ya, ex wife saya itu orang kampungnya itu jadi agent AIA ya, beli investasi aja. Totalnya berapa tahun kemudian agent itu jadi anggota DPRD di Pontianak gitu ya. Nah jadi nggak terbengkalai polisnya. Lalu tahun 2009 itu anak saya yang kedua dibeliin juga polis Prudential tanpa saya ketahuin oleh temennya ex saya juga gitu, 300.000. Nah itu saya tahu ketika saya lagi beres-beres rumah, udah kejadian, jadi saya nggak pakai tutup juga, ya sudahlah saya nggak pusingin gitu ya. Nah lalu kalau ditanya kenapa jadi milih bisnis Prudential, itu berhubungan erat banget ketika saya lagi bergumul dengan hidup saya, dengan finansial saya, dengan cash flow saya yang berantakan di tahun 2010 ya. Kan berantakan tuh karena TVA Express-nya nggak menghasilkan kan, money game itu kan. Jadi saya keluar uang banyak. Saya sebelumnya sudah punya rumah di Gading Serpong, di Topaz, ya, Kastel Topaz. Saya sudah punya mobil, ya, saya punya motor, ya. Tapi hanya gara-gara itu semuanya, dan saya punya pinjaman, ya, akhirnya saya harus pelan-pelan saya jual, ya. Tapi setelah saya bergumul dulu, Pak Heru, ya. Jadi saya bergumul sama Tuhan. Kebetulan saya Katolik, saya berdoa novena, ya. Saya berdoa novena. Saya minta Tuhan tunjukin jalan. Kalau memang bisnis MLM itu yang adalah jalan hidup saya, tolong kasih tahu jalan keluarnya, ya. Karena saya waktu itu lagi stuck banget, ya, nggak pegang uang loh, ya, punya toko tapi nggak punya uang, nggak punya uang cash, ya. Lalu saya juga doa kalau memang ada jalan lain yang bisa merubah hidup saya, ya, tolong kasih tahu juga arahnya kemana, jalannya di mana, ya. Apa yang saya minta teman-teman? Saya hanya minta satu, punya bisnis yang nggak pakai modal atau modalnya minimum banget, karena saya nggak punya duit. Ya, modal minimum, tapi bisa dapat uang banyak. Ya, itu doa saya. Boleh dong doa begitu, benar nggak? Ya kan nggak salah ya. Karena saya nggak punya modal, saya doa seperti itu. Ya, tapi kan doa itu kan nggak mungkin Tuhan langsung kasih petunjuk gitu ya. Nggak mungkin kan ada suara langsung bilang, Ashwin, tuh besok ada yang prospek lu Prudential, lu jalanin Prudential aja. Nggak mungkin teman-teman ya. Kalau itu terjadi di kuping saya, itu pasti bukan suara Tuhan, itu pasti suara setan teman-teman. Ya, nah, tapi singkat cerita. Itu kejadian teman-teman ya, di 2010 itu anak saya yang kecil itu jatuh ya, masih usia 2 tahun, jatuh lagi main kereta dorong dia, kereta baby, bibirnya robeknya kurang lebih hampir 2 cm ya. Dan itu saya tahu karena saya buka toko obat, saya ngerti obatnya apa, tapi saya tahu itu tidak akan bisa menutup lukanya ya. Robek loh bibir dalam sini ya,
Jadi saya pikir, wah ini harus bawa ke rumah sakit, harus operasi. Tapi saya nggak pegang uang, teman-teman. Ya. Dalam kebingungan saya mikir, kalau nggak salah dia punya asuransi prudensial tuh. Ya udah. Lalu saya bilang sama istri saya, coba tanya sama temen lu, bisa dipakai nggak itu? Ya, itulah saat pertama kali prudensial itu kepake dan berubah pandangan saya mengenai insurance, teman-teman. Ya, jadi kita ke Silom Karawaci dijahit ya, nunggu kurang lebih hampir 2 jam ya, dan itu tidak bayar sama sekali, teman-teman. Ya, memang angkanya dulu nggak terlalu besar. Tahun 2010 itu jahit begitu kurang lebih sekitar 600.000 ya. Tapi tahu nggak, teman-teman? 600.000 itu angka yang sangat berarti buat saya. Karena saat itu saya nggak pegang cash. Ya, saya nggak ada dana cadangan untuk berobat ke rumah sakit. 600.000 ada uangnya, tapi bukan untuk ke rumah sakit, teman-teman. Ya, jadi saya nggak akan pakai itu, gitu. Tapi itu merubah hidup saya, ya, merubah pandangan saya mengenai asuransi. Oh, ternyata asuransi itu klaimnya gampang ya. Agennya nggak datang, teman-teman. Saya yang tektok-tektokan sama rumah sakit, gitu ya. Nah, oh ternyata klaimnya itu nggak sesusah yang saya pikirkan. Oh ternyata asuransi itu berguna juga ya. Ternyata ini bisa dipakai gitu ya. Nah dari situ saya rubah pandangan saya mengenai asuransi. Dan saya tahu waktu itu ada tim saya yang di MLM itu sudah join Prudential di bulan Mei 2010 ya. Saya kenal dia karena sama-sama di ITC Fatmawati, tapi beliau itu sales handphone lah ya, kenalnya juga nggak kenal banget lah ya. Teman-teman lama di sini pasti tahu, Pak Wahidin pun tahu pasti itu kenal ya. Jadi orang yang ngajak saya ke bisnis Prudential itu namanya Chang Junaidi, tapi dia sudah pindah ke planet lain, teman-teman ya. Jadi ya sudah dilupakan saja gitu ya. Ya saya bersyukur, saya thank you dia kenalin saya ke bisnis ini, tapi saya nggak lihat dianya sebenarnya. Ya saya lihat adalah sistemnya, teman-teman ya. Nah dia datang beda berapa hari gitu ya, dia bawa prospek saya ya, karena dulu satu rumah, dia dulu di cluster Topaz juga ya. Dia datang prospek saya karena dia bilang ada email nyangkut ya, ada email masuk ke dia ya. Singkat cerita dia ceritalah ya, dan saya tahu dulu saya paling anti sama asuransi kan, dan saya selalu di MLM itu selalu saya bilang, dia di Prudent ya, nggak apa-apa, nanti kita lihat cepatan Prudential apa cepatan kita di MLM. Itu sombongnya saya dulu, teman-teman ya. Singkat cerita dia datang ke rumah, dia bilang dia udah 6 bulan, ya saya tahu ya, dan income dia tahun depan ya Januari 2021 income dia 21 juta per bulan. Ya, itu membuat saya kaget. Kok bisa ya di Prudential dalam waktu singkat kok income-nya bisa cepet banget gitu. Makanya kenapa saya mau ketemu gitu ya. Dulu kan saya paling anti asuransi kan, tapi waktu itu saya tahu, ya udah saya pengen ketemu, dan dia cerita. Dia kasih lihat tuh PPH-nya gitu ya. Oh iya ya, benar juga ya, cepet ya. Dan tapi kan saya dulu nggak tahu kan ada bonus gitu ya. Tapi ya intinya kan itu juga uang gitu. Nah, lalu dia cerita, lu kenapa nggak coba jalanin? Dan dia cerita, ini begini jalannya cuma lu satu hari ketemu 2 orang. Nggak perlu langsung closing, Swin. Yang penting lu konsisten, lu ketemu 2 orang. 2 sampai 3 orang lah nggak apa-apa. Lalu saya bilang sama dia, Jun, cuma begini doang nih. Nggak ada yang lu tutup-tutupin. Yakin lu? Dalam hati saya, ini mah gampang banget ya. Gua di MLM satu hari ketemu 4 orang harus closing, coy. Ya, ini ketemu 2 orang cerita doang nggak harus closing. Wah, ini sih oke lah gitu ya. Tapi saya belum tahu dulu yang mau saya prospek siapa gitu ya. Nah, lalu long story short, akhirnya dia bilang, lu datang aja ke kantor hari Sabtu ya, seperti hari inilah ya, karena pandemi ya kita online ya. Tapi waktu itu saya datang ke kantor dulu ke UOB ya di Tamrin ya, lantai 6 lantai 7 itu ya. Saya datang, lalu saya dengar yang namanya BOP ya, NBO lah ya di sini ya, gitu. Nah, waktu itu yang NBO itu adalah yang orang pindah ke Allianz juga, teman-teman ya. Ya kita sama-sama tahu lah ya kalau orang lama ya, itu DOH ya, Denny Utama ya. Waktu itu dia yang sharing NBO ya. Nah, dia cerita tuh bahwa dia begini-begini ya, bahwa dia join di Prudential itu tahun 2001 ya, sampai tahun ini dia dapat seperti apa gitu. Nah, yang saya lihat bukan DOH-nya, teman-teman, tapi sistem yang membuat dia bisa sampai seperti itu. Dulu waktu di MLM ya, saya juga ikut acara recognition gitu ya. Datang nih, wah lihat ya, top leader, top agent gitu ya, yang jualan gitu ya, recognition ya. Mereka naik. Satu hal yang mereka selalu banggakan, apa teman-teman? Diri mereka sendiri, teman-teman. Ya, bahwa dia wah hebat lah, bla 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 segala macam, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ya, tapi saya lihat berbedanya dengan di Prudential, teman-teman. Ya, seperti tadi pembacaan produksi ya, teman-teman ya. Nah, saya dulu ikut banget, ingat banget acara NBO, siangnya saya ikut acara produksi. Dan satu hal yang membuat saya terenyuh, ya, bahwa di Prudential ini adalah bisnis putih, teman-teman. Ya, asuransi ini bisnis yang bisa bantu orang, teman-teman.
ya. Dan leader-leader, top agent, top leader yang datang berdiri di atas panggung dan kasih testimoni, ya, saya lihat berbeda banget langit dan bumi dengan di MLM, teman-teman, ya. Di sini tadi kita juga lihat ya, saya sempat lihat ya, semua pertama tentu kerjanya hasil itu adalah dari Tuhan, teman-teman, ya. Apapun agama kita selalu bilang ini bukan hebatnya saya, tapi hebatnya Tuhan kita. Ya, itu yang saya lihat, wow, ini bisnis beda nih memang nih, ya, berbeda dengan MLM saya bilang, ya. Itulah yang membuat saya tuh jatuh hati pada pandangan pertama dengan Prudential ketika itu, teman-teman. Ya. Lalu saya lihat Denny Utama Hartono paginya kan 2001 kan 2010. Nah, kalau tadi teman-teman nyimak, saya merintis toko obat saya tahun 2001 ya, sampai tahun 2010. Jadi waktunya saya sama waktunya Denny itu sama persis, teman-teman. 2001 ke 2010. Denny-nya jadi apa, saya jadi apa. Itu yang membuat saya berpikir, wow, saya salah kendaraan. Ya. Kalau dulu saya sudah kenal bisnis Prudential dan saya mau dengar, mungkin saya sudah seperti beliau. Ya. Berapa kali saya diprospek sama orang asuransi, ya, tapi saya sombong banget, ya. Siapa sih lu? Ya, saya ini pemilik toko, lu siapa sih? Agent, lu kan kerja sama orang. Income lu berapa sih? Income gue punya bisnis. Itu saya, teman-teman. Ya, tapi ketika tahun 2010 saya dengar itu, saya baru lihat, oh ini berbeda. Makanya saya memutuskan akhirnya Pak Heru untuk memilih bisnis Prudential. Ya, kenapa saya pilih bisnis Prudential? Karena saya tahu banyak yang berubah hidup dari Prudential. Ya, tadi kan saya cerita tuh banyak asuransi lain juga agent yang prospek saya, tapi hidupnya begitu-gitu aja gitu loh. Orang Executive Life ya, cantik, ngerekrut saya juga, income saya udah 25 juta loh Pak per bulan. Ya saya nggak lihat itu teman-teman ya. Tapi ketika saya lihat Prudential, sistemnya, mentornya, dan orang-orang di dalam itu yang bagus-bagus, saya berasa oh ini beda. Ya, jadi akhirnya 2010 saya memutuskan di bulan November, saya ingat banget 24 November saya ikut NBO. Ya, kalau teman-teman lihat kayaknya itu 24 November benar-benar hari Sabtu deh itu tahun 2010 ya. Lalu saya putuskan saya jadi agent ya. Saya nggak tahu dulu mau prospek siapa ya karena background saya dari Panti Asuhan 12 tahun, lalu saya kuliah di Trisakti juga lingkungannya ya kalau yang di sini kan juga pengen Trisakti ya, itu kan di kampus A di Grogol orangnya bagus-bagus. Kalau saya di Rawasari ya, D3, wah itu kelasnya agak di bawah lagi teman-teman ya. Bukan yang banyak pejabat, anak pejabat dan lain-lain, enggak. Kita kelasnya lebih di bawah gitu. Ya, jadi kita kerjaan aja gaji itu paling 3 juta ya, jadi connect operator cetak dan lain-lain gitu. Jadi nggak bisa saya prospek gitu ya. Tapi saya belajar prospek mereka, tapi saya nggak berharap mereka closing ya. Nah, jadi saya memulai bisnis Prudential dengan tanpa market ya. Lalu saya pemanasan di Desember 2010 ya. Karena kan saya masih punya toko obat tuh ya. Saya pemanasan aja Pak Heru. Habis orang belanja, saya cerita aja. Saya tahu dia nggak akan closing karena saya tahu kan mereka beli obat apa kan. Jadi saya cuma melatih diri saya untuk cerita Pak Ali dulu ya, cerita recurring 2 in 1 gitu. Nah, tapi dalam otak saya pikir 1 bulan ini gua harus beresin toko, gua harus tutup toko dan gua full time di Prudential. Itu yang ada di gambaran saya karena saya sudah coba berbagai macam bisnis di waktu yang sama nih ya. Ada toko obat, toko handphone, ada toko obat, toko baju, ada toko obat, toko handphone, MLM ya, money game. Itu nggak ada yang benar. Akhirnya semuanya berantakan. Ya, jadi saya mau memulai bisnis Prudential dengan minus. Ya, minusnya kalau teman-teman pengen tahu, mungkin setelah saya jual rumah, saya jual mobil, saya jual motor, cicil motor baru, ya, itu masih minus kurang lebih 400 juta teman-teman. Ya, jadi saya memulai bisnis Prudential dengan minus. Ya, dan di bulan Desember itu saya pengen kejar income 5 juta. Kenyataannya saya hanya dapat income 750.000. Tapi di bulan Januari 2011 saya tutup toko obat saya, ya persis di tanggal 2 Januari, gedung ITC dibuka, saya tutup toko, ya barangnya saya kasih ke teman saya di pedagang juga di Blok M, saya suruh hargain aja terserah, kunci toko saya kembalikan ke tante saya, ya dan saya benar-benar jalani Prudential dengan income di bulan Desember 750.000. Ya, saya percaya nggak ada yang mustahil. Kalau saya berjalan sama Tuhan, ya saya jalanin aja teman-teman. Jadi saya benar-benar full time Januari 2011 dan saya kejar. Makanya kenapa di Januari income saya naik jadi 1,6 juta dari 750.000. Bukan masalah angkanya kecil teman-teman, tapi saya lihat potensi eksponensial dari income saya kenaikannya itu 100% teman-teman. Itu yang membuat saya tuh yakin dengan bisnis Prudential teman-teman. Itu Pak Heru jawabannya.
Oke, thank you, luar biasa, Ko Aswin ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang di sini ya, yang bergabung sama kita pagi hari ini ya, Ko ya, mungkin di jawaban doa juga ya, Ko ya. Mungkin Yes, betul banget. bisnis ya, diajak ke One Vision, ke Prudential. Nah, terus juga sudah lihat ya, background dari Ko Aswin ya, sudah coba berbagai macam bisnis, pilihnya Prudential. Nah, mungkin teman-teman di sini juga yang masih mikir ya, pengen coba bisnis ini, bisnis itu. Nah, mungkin bisa belajar dari pengalaman Ko Aswin ya. Ujung-ujungnya Ya, prudensial juga ya kok ya, masih lebih baik. betul. Nah, Ya, mungkin yang berikutnya kok kan di flyer itu dikasih judul sama Ko Aswin, Everyone Have the Right to Success ya kok ya. ya, Kok boleh cerita nggak kenapa sih kok menurut Koko tuh setiap orang tuh berhak sukses kok? ya. Thank you ya. Nah, teman-teman begini, kita tidak bisa memilih, ya. Kita tidak bisa memilih. Kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Setuju ya teman-teman ya. Kalau boleh memilih, saya juga pengen dong lahirnya dari konglomerat, betul nggak? Nggak usah ngapa-ngapain cuy, ya udah enak hidupnya, gitu ya. Udah pastilah dapat uang, ya hidup udah bergelimang harta, ya kalau boleh memilih. Tapi dalam hidup Tuhan kasih nih, ceprot ya, kita tidak bisa memilih, kita lahir dari orang tua yang seperti itu teman-teman, ya. Jadi saya bersyukur ya, saya lahir dari keluarga sederhana, saya nggak apa-apa gitu. Tapi saya juga punya hak untuk bisa sukses. Ya, berapa banyak kita lihat contoh orang, ya. Lim Sulyong dulu juga dari orang yang nggak ada apa-apa, teman-teman. Ya, tapi karena kemauan dia yang kuat, mau belajar, mencoba sesuatu hal yang baru, dan apapun dia lakukan yang penting halal, ya. Dia jadi salah satu orang terkaya di Indonesia, teman-teman. Ya, banyak juga, bukan cuma Lim Sulyong, ya, Bill Gates, ya, siapa lagi tuh? Pokoknya orang-orang sukses, ya, itu dia nggak semuanya lahir dari keluarga kaya, teman-teman. Ya, tapi orang itu punya hak yang sama, siapapun itu, untuk bisa sukses. Tinggal kita mau apa enggak jalaninnya. Ya, karena sukses itu butuh pengorbanan. Sukses itu harus mengalami kegagalan. Sukses itu tidak ada yang instan. Ya, yang instan itu hanya Indomie. Ya, dimasak 3 menit, kasih telur, jadi lezat gitu ya. Tapi sukses itu tidak ada yang instan. Teman-teman coba lihat deh, semua yang instan cepat habis teman-teman. Termasuk Indomie. Ya, masaknya 3 menit, makannya mungkin cuma 2 menit, 3 menit selesai. Gitu ya. Saya kasih contoh, di MLM saya 3 bulan dapat 100 juta rupiah, ya 10.000 US dollar, ya. Tapi bayangin teman-teman, 100 juta itu nggak nyampe 2 bulan, lenyap. Kemana? Buat bayar hutang lah, ini itulah segala macam lah, ya. Nggak berbekas teman-teman, ya. Berapa banyak orang yang seperti itu kita lihat, ya. Hari ini nih banyak nih, ya. Kalau teman-teman mungkin tahu, ya. Sorry kalau saya menyinggung beberapa orang gitu ya. Robot trading, ya, forex dan lain-lain, ya. Ada lagi yang pokoknya yang berhubungan dengan robot lah, Net 89 tuh ada dekat saya tuh di BSD gitu ya. Kasih jaminan, wah ini cepet nih, bla 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 segala macam. Percayalah, dapat uang cepet, habisnya juga cepet teman-teman. Tapi dapat uang yang susah, kita akan lebih menghargai uang itu, gitu, ya, seperti itu. Ya, jadi semua orang apapun backgroundnya, ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya dulu anak panti asuhan, kok bisa sukses juga di Prudential? Kenapa? Saya mau jalaninnya. Saya mau bayar harganya, ya. Banyak juga kan kita pernah lihat kan, ada yang cuma tukang sayur juga sukses jadi AD, ada yang dia anak tukang loper koran juga jadi sukses. Herianto, ya, bapaknya sopir angkot loh, bapaknya Herianto Dynamic, ya. Kenapa saya tahu, ya? Karena mantan saya itu orang Pontianak, itu teman sekolahnya si Heri, jadi dia tahu banget Herianto itu bapaknya adalah sopir angkot. Ya, tapi juga bisa sukses besar di Prudential, ya. Jadi tidak ada alasan kalau kita bilang nih, aduh itu kan gua kan beda, ya kan, nggak bisa lah gua sukses seperti lu, ya. Itu tidak ada alasan teman-teman. Artinya kita tidak mau belajar, kita tidak mau berubah, kita tidak mau mengikuti perubahan yang terjadi, dan kita tidak mau mengikuti prosesnya, ya. Kita tidak mau bayar harganya, ya. Nggak ada harga yang murah teman-teman. Tapi bagusnya di Prudential kita bayar harga itu bukan pakai uang, ya, tapi kita bayar pakai waktu, pakai dedikasi kita, pakai integritas kita untuk melayani nasabah. Itu teman-teman, ya. Jadi semua orang berhak sukses, termasuk 146 orang yang di sini teman-teman, ya. Apapun latar belakang Anda, apapun agama Anda, itu tidak jadi ibaratnya tidak menjadi satu hambatan buat kita kalau kita mau sukses. Kalau kita mau sukses, sebesar apapun hambatannya, kita pasti akan mencari jalan, ya. Sama tahun ini pun saya struggling teman-teman, ya, untuk mengejar startup itu mati-matian teman-teman. Tapi saya percaya kalau saya mau sedikit lebih rajin,
saya mau sedikit kasih effort yang lebih. Harusnya itu bisa terjadi, teman-teman. Ya, saya sudah melewati itu kan. Ya, di Prudential apakah saya juga ibaratnya nanti berhubungan dengan pertanyaan berikutnya kali ya. Apakah di Prudential saya juga bisa sukses? Wow, mulus terus, itu enggak juga, teman-teman. Ya, pasti ada jatuh bangun. Bisnis itu, ya, itu tidak ada yang mulus, teman-teman. Ya, yang mulus itu hanya di jalan tol. Ya, apalagi jalan tol yang di luar negeri itu mulus banget ya. Tapi di Indonesia jalan tol pun bisa lubang-lubang, teman-teman. Ya, masa kita yang jalani bisnis, kita juga nggak mau mengikuti prosesnya dan maunya semuanya mulus-mulus aja. Itu nggak bisa, teman-teman. Ya, harus itu ngalamin semuanya. Itu Pak Heru. Oke, luar biasa Ko Aswin ya. Jadi semua orang berhak untuk sukses, apapun latar belakangnya, siapapun dia, dan saya juga yakin teman-teman di sini juga berhak untuk sukses semuanya Ko Aswin ya pastinya. Ya, pasti. Nah kok last but not least nih kok. Nah kok boleh tahu nggak kok pendapatnya tentang prestasi dan promosi nih kok di bisnis Prudential? Boleh kok? Ya, ini pertanyaan klasik ya. Jadi gini teman-teman. Kita setiap orang join di bisnis Prudential, tentu ketika kita diajak sama leader kita yang ngerekrut kita, ya, tentu kita pasti ada dong yang kita mau capai, ya. Nah, jangan sampai teman-teman join di Prudential hanya karena gua kan cuma mau closing polis pribadi aja, hanya mau closing polis keluarga aja, gua nggak terlalu serius kok jalaninnya, gitu, ya. Percuma teman-teman jalanin seperti itu, ya. Nah, karena kita punya goals dari awal, kita punya visi dari awal, punya misi dari awal, ya. Nah, kita hanya stick itu aja, ya. Kalau kita jelas tujuan kita di Prudential, join di Prudential itu apa, ya. Kedepannya ini kita tahu nih, ya. Nah, kita akan terus bergerak maju, meskipun kita mengalami hal-hal atau hambatan yang mungkin besar, ya. Karena setiap orang sukses pasti akan melewati itu, teman-teman. Ya. Jadi pentingnya prestasi promosi di Prudential apa? Ya, dulu waktu kita di UOB, ya, di Vision, ya. Semua saya lihat ya. Leader-leader senior di sini ya, wah itu hebat-hebat tuh prestasinya tuh ya, nggak ada yang tinggal kelas. Saya dulu juga punya impian sama loh Pak Heru, ya. Saya mau PCC, ya, saya mau PCC, saya kejar tuh, ya, sampai akhirnya saya dapat startup aja di startup Rom, ya. Tapi di 2000 saya dapat startup Rom, saya promosi UM, ya, itu saya juga mengalami masalah teman-teman, ya, masalah dalam kehidupan rumah tangga saya, ya. Tapi saya tetap stick bahwa saya harus jalanin Prudential. 2012 saya jadi UM, saya dapetin MYLC Cruise, ya. Saya pengen banget sebagai leader dapat MYLC, itu kan bergengsi banget. Saya kejar teman-teman. Dalam keadaan ketidaksempurnaan saya kejar, saya dapetin MYLC, ya. Saya naik SUM dengan promosikan 3 orang UM. Saya kejar itu teman-teman, ya. Karena bagi saya copy paste ini harus berjalan, ya. Saya lihat senior-senior saya juga pengen buktiin. Kalau mereka bisa, saya juga harus bisa. Nggak peduli deh, ya. Ko Herman kan juga latar belakangnya bagus ya, punya toko emas, ya kan, keluarganya dan lain-lain. Itu kan jauh banget kalau sama saya dibandinginnya, gitu, ya. Saya cuma lihat kalau Ko Herman bisa, gue juga harus bisa. Kalau Ko Wahidin bisa, gue juga harus bisa. Kalau Ko Henry bisa, gue juga harus bisa. Ko Chris Dianto bisa, gue juga harus bisa. Pedi Wongso bisa, gue juga harus bisa, ya kan? Itu aja saya gitu loh. Karena saya pikir lu makan nasi, gue makan nasi, kan? Pedi Wongso ada kan di sini kan? Nggak makan batu kan? Nggak makan besi kan? Sama makannya nasi pasti. Bedanya mungkin lauknya dia mungkin steak, ya saya mungkin masih tempe gitu loh. Ya kan waktu agent kan saya masih kere ya kan? Gitu. Ya, saya makan warteg. Sama ya dulunya ya. Tapi kan ketika sukses kan ketika sukses kan makannya udah beda gitu ya. Nah, saya dulu mulai saya lihat itu senior-senior gitu ya. Wah, ini hebat-hebat banget ya. Makanya saya cuma ngikutin aja teman-teman ya. Nah, di situ saya berusaha untuk copy paste ya. Saya promosiin 3 orang UM. Tapi akhirnya UM itu pada rontok. Kenapa? Karena nggak kuat secara fondasi. Ya, yang satu UM cewek hamil anak kedua, lakinya nggak setuju jalanin pro, akhirnya nggak jalanin lagi. Yang satu lagi UM cowok, istrinya hamil anak kedua juga, punya toko juga di Tanah Abang, nggak bisa jalanin. Akhirnya lakinya bantuin tokonya istrinya, akhirnya nggak jalanin lagi. Tinggal satu nih UM yang sampai hari ini masih bersama dengan saya, sekarang jadi AD gitu ya. Dan saya punya satu AD lagi gitu. Ya, karena apa? Saya tahu pentingnya promosi dan prestasi. Teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu join di Prudential mau apa, ya. Kalau cuma kejar income 10 juta, 20 juta, aduh teman-teman, mendingan kerja di tempat lain, jangan di Prudential, ya. Kalau teman-teman cuma pengen dapat income 50 juta per bulan, ya, sorry banget teman-teman. Mendingan teman-teman jadi CEO perusahaan aja, ya. Di Prudential ini tuh seperti kita makan
AUCE ya, all you can eat, AICE ya, all you can eat gitu ya. Kita berhak makan sebesar sepuas yang kita mau, teman-teman. Jangan batasin ya. Bedanya kalau kita makan masuk ke perut kita terbatas ya. Hari itu makan ya itu aja gitu ya. Tapi di Prudential kita bisa kejar income, nggak dibatasin. Bayangin teman-teman ya, di Singapura jadi agent Prudential, jadi leader Prudential itu dibatasin loh ya. Leader nggak boleh lebih dari berapa banyak gitu loh. Di Prudential Indonesia kan enggak. Kita mau punya agent 1000 kek, kita mau punya leader 50, 100 leader kek, kan nggak dibatasin ya. Semakin besar kita punya pohon, income kita juga makin besar. Yang penting apa? Ada omsetnya ya. Kalau besar nggak ada omsetnya juga nggak dapat apa-apa juga gitu ya. Jadi penting banget satu promosi, setiap tahun kita promosiin direct leader. Ini juga saya ngomong begini bukan berarti saya hebat, teman-teman. Saya juga struggling promosi leader. Di tahun-tahun awal saya jadi agent Prudential, jadi leader Prudential, saya bisa promosiin 3 orang leader. Tapi berikut-berikutnya juga saya kan juga ordinary aja gitu loh. Saya juga kesulitan untuk maintain orang. Tapi itu tidak membuat saya menyerah ya. Di 2014 ketika saya sudah beres semua dengan masalah saya ya, teman-teman lihat 2014 saya nggak ada apa-apa gitu loh ya. 2013 nggak ada apa-apa, 2014 nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya selesai dengan masalah kehidupan saya menerima keadaan saya ya. Menerima keadaan saya, lalu saya mau berubah. Saya berjalan dengan Tuhan, saya mau berubah, saya pasti yakin ini jalan Tuhan ya. 2015, 16, 17, 18, 19, 20 setiap tahun saya tidak pernah miss yang namanya minimal itu start club. Walaupun produser it's okay ya. Karena kan uang belum siap nih. Saya jalani dulu. Yang penting dapat start club, prestasi dulu. Kalau kita tidak bisa prestasi, bagaimana kita ngerekrut orang? Lalu kita bilang, lu harus kejar start club ya. Terus nanti agent itu tahu lama-lama, leader gua aja nggak start club, lu nggak start club, lu suruh gua start club. Gila lu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita sendiri kasih contoh ya, dia nggak akan ngelak ya. Saya selalu bilang sama tim saya, ayo dong lu orang start club dong ya. Ayo dong lu orang apa? Mau apa nih double start club PCC ya. Saya aja nggak pernah PCC. Bagaimana saya bisa suruh orang PCC ya? Nah, 2019 ada momentum black card pertama kali, saya kejar itu PCC, teman-teman. Dan saya berhasil breakthrough 2019 menjadi PCC produser pertama saya. Dan itu bisa membuat saya ngomong sama tim saya, lu harus berani punya impian lebih besar. Jangan cuma start club. Kalau bisa double, kenapa enggak? Kalau bisa PCC, kenapa enggak? Nah, jadi saya kasih contoh dulu, baru saya bisa ngomong. Jangan sampai kita cuma dibilang, Om Do, lu cuma ngomong doang lu. Ya, seorang leader itu bukan bos. Kalau bos kerjanya nyuruh. Kalau leader kerjaannya mengayomi. Kita kasih support. Itu teman-teman ya. Jadi penting banget bagi teman-teman di sini yang mungkin masih agent ya. Masih ada 3 bulan, jangan gampang nyerah. Ya. Kalau saya mau nyerah ketika saya ngalamin masalah keluarga di dari 2011 sampai 2014, mungkin saya udah nyerah, teman-teman. Saya udah nyerah. Ngapain gua jalanin Prudential kalau hidup gua jadi berantakan? Ya. Tapi saya percaya bukan karena Prudential yang membuat hidup saya berantakan, bukan. Itu hanya murni kesalahan saya mengatur keuangan yang membuat saya itu jadi hidupnya berantakan. Nggak salah Prudentialnya ya. Jadi saya pastikan Prudential itu tetap berjalan, makanya kenapa dari 2015 ya itu saya berusaha untuk konsisten, teman-teman. Jalannya siapa yang mau saya prospek awalnya saya nggak tahu, tapi saya percaya ketika kita punya niat dan kita lakukan, cari aja ya, Tuhan pasti akan kasih jalan, teman-teman ya. Teman-teman tahu 2015 itu tahun yang cukup berat buat grup Provision, betul nggak ya? Orang nomor 1 Provision aja pindah ke planet lain ya kan, dengan segala macam bilang, oh Prudential bangkrut lah, mau goyang lah segala macam. Bagi saya nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Ya 2015 komisi saya ditransfer sama Prudential utuh, nggak pernah terlambat. Bonusnya juga ditransfer utuh, nggak pernah terlambat. Mau bangkrut di mana? Ya kan? Itu nggak ada gitu loh. Itu kan hanya ya permainan kata-kata politik tingkat tinggi ya antara manajemen dengan petinggi-petinggi ya kan, ngomong seperti itu akhirnya ya pindah kejadian ya. Kalau enggak kan mungkin kita juga masih satu ya. Ya memang dulu saya bersyukur Gencar Paula itu akhirnya kan dari 2014 sudah buka kantor agensi sendiri, jadi efek itu nggak terlalu berasa di kita gitu loh ya. Tapi saya yakin banget nih ya, kayak yang di sini kan founder-foundernya kan Pendi ya, Ko Herman, Ko Aidi segala macam itu kan kena dampak gitu, dan kita sehati gitu teman-teman ya. Kita di Prudential kita hand in hand, kita bergandengan tangan, kita juga support senior-senior kita, teman-teman kita juga yang kena dampak waktu itu, teman-teman ya kan. Tapi Prudential nggak ada masalah gitu ya. Jadi penting banget teman-teman punya pikiran yang pasti positif dengan Prudential ya kan, dan harus tahu kenapa harus prestasi
Kenapa harus promosi? Ya, saya kasih contoh teman-teman. Gampang, simple kok ngitungnya. Ya, teman-teman yang agent, ya. Kalau tahun ini teman-teman nggak promosi menjadi seorang AAD, ya, teman-teman hitung deh, ya. Pegang kalkulatornya, ya. Teman-teman hitung, ya. Kita hitung simple deh. Kalau teman-teman dapat omset 500 juta API, ya, 500 juta API ini, ya, sebagai agent, teman-teman dapat komisi dan bonus berapa? Kali 42% dong, ya. Setahun itu dapat 210 juta. Dibagi 12 deh. Teman-teman dapat 17.500.000 per bulan. Ya. Tahun depan teman-teman nggak naik AAD nih. Teman-teman dapat omset lagi 500 juta. Teman-teman terimanya berapa? 17,5 juta lagi dong. Betul nggak? Plus 17,5 yang tahun lalu. Ya, 35 juta. Berarti kali 2. Happy dong dapat 35 juta per bulan. Happy nggak? Happy lah agent. Ya. Teman-teman tapi tahu nggak, pernah ngitung nggak yang agent? Seandainya tahun ini, ya, teman-teman fight, kejar promosi AAD. 2022 teman-teman jadi AAD. Dengan cara yang sama, kan 500 juta nih, dapatnya tadi kan omset 500, berarti teman-teman dapat 17.500.000. Di tahun depan, teman-teman sebagai AAD, punya tim dong, ya kan? Lalu ada produksi pribadi, kita bicara produksi pribadinya juga sama-sama 500 juta. Ya. Teman-teman terima berapa sebagai seorang AAD? Ya, 13,5% kan, betul nggak? OR-nya ya, 67.500 dibagi 12, dapat tambahan 5,625 plus tadi 17,5, ya, jadi terimanya 23.125.000 plus 17.500.000 yang tahun ini, ya, jadi terimanya 40.625. Ya, dikurangin 35 juta, itu selisihnya berapa? Ya, 5.625. Ya, lumayan selisihnya. Nah, kita bukan bicara selisih. Masa sih teman-teman di AAD kan punya tim dong? Masa nggak ada yang jalan? Kan kita mau promosin tim juga, ya kan? Nah, berarti kalau kita mau naik jadi AD, mau naik jadi AD, kita butuh omset 1,2 M. Ya, tadi kita punya sendiri 500 juta. Ditambah lagi dong 700 juta dong, betul nggak? Dari kerja keroyokan. Nah itu kita terima berapa? 13,5%. 94,5 dibagi 12, dapat tambah lagi 7.875.000. Ya, ditambah tadi 40.625 kan? Teman-teman terima hampir 50 juta loh per bulan. Kalau tadi kan cuma 35, ya AAD dapatnya terima hampir 50 juta per bulan. Masa teman-teman nggak mau kejar? Duit loh. Mau bisnis apa? Yang sesimpel itu. Cuman kerjanya ngapain? Kompor-komporin orang supaya naik AAD. Kompor-komporin orang rekrut supaya dia kejar income. Ya. Dan jangan mikirin, kalau gua naik AAD kan yang enak leader gua, ya. Kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu, maaf banget ya, saya mesti kasar, ya. Teman-teman tuh bodoh. Ya. Saya dari awal saya tidak pernah pikirin leader saya dapat apa. Nggak peduli gua. Yang penting kan hidup gua. Nanti ketika gua ada di posisi seperti itu, gua akan terima kok hal yang sama. Nggak usah pusingin. Kalau teman-teman dari awal nih, dari agent nih, sudah hitung-hitungan, ya, ingat, hukum karma di Prudential itu seperti pohon toge, cepet, ya, tim teman-teman akan melakukan hal yang sama kepada teman-teman. Ya, saya 1 sen pun tidak pernah minta tuh OR saya ke atas saya, itu tidak pernah minta. Ya. Tapi saya percaya ketika saya ada di posisi itu, saya akan terima hal yang sama. Ya. Kalau teman-teman tidak mau jalanin bisnis ini, itu rugi banget. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi simple. Kalau teman-teman yang AAD tidak naik promosi menjadi AD, teman-teman akan rugi lebih besar lagi. Ya. As an agent tadi kita terima berapa? 17,5 juta. Ya. Tapi kebayang nggak kalau dengan omset yang sama 500 juta, kita di posisi AD nih, produksi pribadi 500 juta. Yang kita dapetin berapa? OR AD itu 21% loh. Ya. Itu kita terima berapa? 500 juta kali 21%. 105 juta dibagi 12. Kita dapat tambah lagi 8.750.000 per bulan. Ditambah tadi 17,5 juta, itu kan udah hampir setengahnya kan? Dari pribadi kita aja itu 26.250. Ditambah tahun ini nih, ya kita promosi omsetnya tadi 17,5 juta, ya. Itu kita sudah 43.750.000. Belum ditambah lagi tim direct kita. Mereka kerja keroyokan, kejar promosi, ya. Terimanya berapa?
Jadi bagi teman-teman yang AAD hari ini, kalau nggak mau fight habis-habisan kejar sampai AD, ya teman-teman akan rugi sendiri. Hitung deh, ya simple kok di Prudential semuanya bisa dihitung. Hitung potensi kerugian income teman-teman seandainya tidak promosi tahun ini, ya. Maksudnya sampai akhir Desember kita nggak promosi 2022. Kalau nggak promosi, hitung kerugiannya, ya. Teman-teman akan terbelalak ngitungnya, ya kan? Itu duit semua itu. Ya, kalau teman-teman takut angkanya 500, ya sudahlah, angka 300 deh. Tapi itu kan nggak seksi, ya kan? Yang agent nih mau ke AAD, diskon loh 300 juta. Yang AAD nih mau ke AD, diskon loh cuma 900 juta. Masa nggak mau dikejar? Kalau teman-teman kejar, tahun depan teman-teman dapat tambahan OR. 21 dikurang 13,5 itu 7,5%, lumayan banget. Masa nggak mau? Jangan pikirin leadernya dapat apa. Buang pikiran seperti itu, ya. Kita di Prudential harus punya pikiran yang positif, ya. Yang penting bukan COVID, ya. Positifnya itu dalam arti yang benar-benar positif gitu loh. Pemikiran yang positif. Bisnis ini terlalu besar untuk teman-teman berpikir terlalu sempit. Ya. Masa kalah sampai agen biru? Rekrutnya begitu banyak, ya kan? Nggak peduli mereka. Yang penting kan jalan dulu. Masalah kalah bakalan aja. Kita jangan mau kalah. Masa kita kalah sama orang-orang MLM yang dia fight-nya habis-habisan, dapatnya nggak seberapa. Coba tanya deh orang-orang MLM sekarang, ya, yang Tiens lah, yang apalah, mereka income itu nggak ada yang pasti. Paling berapa sih? Kalau yang gede-gede itu, yang income-nya bilangnya ratusan juta, itu cuma sekali, atau kayak dia orang-orang pertama. Tapi kita di Prudential nggak memandang loh, ya. Mau Ko Herman, Ko Wahidin, ya udah lebih dulu join daripada saya. Kalau saya lebih rajin dari beliau dan saya punya grup sama seperti beliau, pada akhirnya kita akan dapetin income sama seperti mereka, bahkan bisa lebih. Saya kasih contoh teman-teman, ya. Orang yang rekrut saya tadi, ya, si Chang Junedi, ya, 2014 itu dia jadi second runner up nasional loh, ya. Income dia itu omset kurang lebih hampir 5M, ya. Pak Wahidin mungkin tahu, ya, Pak Wahidin tahu. Itu dia terima income per bulan kurang lebih hampir 120 juta per bulan. 2014, ya, saya bilang bisnis ini sangat fair Prudential, 120 juta. 2014 saya lagi menata hidup saya, income saya mungkin nggak nyampe 20 juta karena berantakan tim saya. Paham ya teman-teman ya? 2014, ya. Sama-sama boleh start 2015 dong, ya. Dia merasa diri dia hebat, ya. Dia pikir timnya bakal jalan semuanya. Dia tidak ngapa-ngapain loh. Nggak produksi, nggak rekrut baru. Dia pikir timnya akan menjadi lebih wow, ya, karena di 2014 dengan dia jadi second runner up itu dia promosiin kurang lebih 5, tapi itu sebenarnya bukan direct dia, merekrut gitu loh, agent, ya, tapi kan tetap jadi direct dia kan. Satu PC 4 Star Club, bayangin, ya, dia pikir ini semua bakal jadi hebat. 2014 akhir. 15, 16, 17 dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya lari pagi, ya, dia tidak rekrut, dia tidak promosin orang, dia tidak jualan pribadi. Saya dari 2015 sampai 2017 minimal setiap tahun 500 juta. Karena saya dapat Star Club, ya. Star Club Sydney, Star Club 2017 Star Club Paris, 2018 Star Club Berlin. 2015 Star Club Amsterdam, 2016 Star Club Sydney, 2017 Star Club Paris, ya, 2017, ya, Desember 2017, ya. Di awal 2018 dia memutuskan pindah ke Allianz, ya, di prospek dulu kan ditempel terus, ya, akhirnya dia pindah karena dia income dia turun, ya. Tahu nggak teman-teman, ya, income dia Januari 2018 ketika dia pindah dari Prudential ke Allianz, income dia tinggal 30 juta per bulan dari 120 juta loh. Ya, 3 tahun nggak ngapa-ngapain soalnya kan. Omsetnya 200 juta juga nggak ada, pribadi 200 juta nggak ada. Bahkan dia 2014, 2015-nya minus. Ya, itu benar-benar income-nya turun jauh. Ya. Januari 2015 income dia 30 juta. Saya dari 2015, 16, 17, puji Tuhan banget. Ya. Januari 2015 itu income saya sudah 50 juta per bulan. Jadi hampir 2 kali lipat dia kan, betul nggak?
Itu membuktikan teori saya bahwa di Prudential itu kalau lu lebih rajin daripada orang yang ngajak lu lebih rajin dari leader lu akan terima hasil yang lebih besar daripada leader lu. Dan itu tidak akan terjadi kalau itu adanya di MLM. No way. Orang yang mulai lebih dulu sudah pasti nggak akan kelewat income-nya. Tapi di Prudential sangat fair. Lu kerja, lu dapat hasil. Lu nggak kerja, ya lu nothing. Gitu. Ya. Teman-teman camkan itu. Kalau teman-teman tahu, yakin bahwa ini bisa merubah hidup teman-teman, fight for it. Ya. Dari 2017 sampai hari ini, ya, puji Tuhan banget, ya. Saya pengen banget income 100 juta per bulan, ya. Dan saya selalu merasa income saya cuma 80 juta, ya, dari tahun 2018. 2019 itu saya merasa income saya jadi 80 juta. Tapi ajaibnya sampai hari ini, kalau saya hitung secara general, saya bagi total, ya, income saya masih 100 juta lebih per bulan, teman-teman. Puji Tuhan banget. Ya, mau kerja di mana? Ya, mau punya bisnis apa? Ya. Mau modal berapa kalau untuk bisnis dengan bisa punya penghasilan 100 juta per bulan? Terus pusingnya bagaimana? Ya, di Prudential kita pusingnya berbeda, teman-teman. Ya, pusingnya bagaimana kita maintain tim, bagaimana kita rekrut, bagaimana kita bisa promosin orang, kita bisa bantu orang lewat bisnis ini. Bukan kita memanfaatkan orang, bukan kita membantu orang lewat bisnis ini merubah hidup dia. Ya, jadi teman-teman, please, ya, saya tidak ada kewajiban apapun sama teman-teman, saya tidak punya kepentingan apapun sama hidup teman-teman, ya, tapi kita sama-sama di Prudential, teman-teman. Sangat sayang kalau teman-teman tidak mau fight 3 bulan terakhir ini habis-habisan untuk promosi minimal dan tentu prestasi. Apapun yang teman-teman lakukan, kejar dulu. Masalah hasil itu urusan belakangan. Saya ngomong seperti ini, itu juga merimain saya, ya, untuk bisa promosikan orang, untuk bisa prestasi juga tahun ini. Ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu sudah lewat, teman-teman, itu sudah jadi history, ya. Tapi bagaimana kita ke depan ini kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Itu. Begitu, Pak Heru. Oke, mantap Pak Aswin. Jadi promosi harus prestasi sudah ya, itu harga mati ya Pak Aswin ya. Kalau cuan lebih banyak gitu ya Pak ya, masa nggak promosi gitu kan ya. Nah, Betul. ya, promosi teman-temannya kayak Pak Aswin ya. Terus juga prestasi ya. Jadi kalau jalan-jalan bisa foto sambil tendang terbang kayak Pak Aswin tadi ya. Iya, waduh. Wah, itu harus prestasi teman-teman ya biar bisa kayak gitu fotonya nanti. Oke, Pak Aswin, luar biasa Pak Aswinnya sebenarnya pengen nanya-nanya lebih banyak, cuma akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Ya, saya lihat nggak sengaja waktunya udah lewat. Waduh, sorry. Wah, tapi tidak terasa kok ya. Wah, ini apa ngobrol-ngobrol terus nggak berasa kok waktunya luar biasa ya. Ya. Tapi jadi memang mohon maaf Pak ya mengenai waktu juga yang membatasi kita ya Pak ya. Yes. Tapi saya rasa teman-teman di sini One Vision sudah dapat banyak yang luar biasa juga dari Pak Aswin. Ya. Nah, boleh ya teman-teman One Vision kita unmute, kita say thank you ke Pak Aswin yang luar biasa. Kita tepuk tangan. Thank you sharingnya luar biasa. Pak Aswin. Thank you. Pak Aswin. Sebagai apresiasi dari One Vision, Pak Aswin ada sedikit sertifikat sebagai tanda apresiasi kepada Pak Aswin. Sekali lagi thank you banget Pak Aswin ya. Thank you Pak Heru ya. Oke, nah foto dulu ya. Oh ya, foto dulu. Kita juga ada foto bersama ya, Pak Aswin ya, setelah ini. Oke. Oke, teman-teman, mari kita nyalakan videonya untuk kita foto bersama dengan Pak Aswin. Teman-teman, tolong jangan di chat dulu ya, biar nggak pop up tulisannya. Ini ada beberapa slide. Oke, sebentar masih ada tulisannya. Oke, sip. Siap ya. Slide pertama. Dua aja nih sih Bapak. 1. Udah lama nggak lihat. Oke, sebentar. 1, 2. Oke, slide berikutnya. Sebentar. Tolong dinyalakan ya. 1, 2. Oke, slide berikutnya. Sebentar. 1, 2. Oke, masih ada. Oke, sebentar. 1, 2. Oke. Yang terakhir. Oke, sip.
Ya. Thank you. Terakhir Ko Aswin, sebuah pantun singkat, ikan hiu mau kawin. Thank you Ko Aswin. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. One Vision. Thank you. Ya. Oke. Thank you, Bro Aswin. Oke. Thank you, Bro. Sebagai ada up dari Pak Krisdianto, silakan. Oke, pagi semua. Suara saya jelas? Jelas, Pak Kris. Oke. Ya. Oke. Teman-teman semua, ada beberapa hal yang menarik dari Aswin tadi. Kebetulan saya kenal dia juga sudah lama, suka jalan bareng juga. Jadi suka cerita juga mengenai story-nya dia ke kita gitu ya, saya sama Novi. Tadi kalau teman-teman perhatiin ya, selepas ceritanya dia yang luar biasa, ada beberapa hal yang kita perlu garis bawahi. Satu, ya, kalau lihat hidup dia dari awal sampai hari ini, ya, itu luar biasa roller coasternya, luar biasa dahsyatnya gitu ya. Saya juga nggak yakin teman-teman, ya mungkin ada yang sama seperti dia atau mungkin lebih daripada dia, tapi saya juga nggak yakin banyak yang seperti dia. Ya dari awal sampai hari ini tuh penuh dengan up and down-nya gila-gilaan sih menurut saya gitu. Setahu saya yang dia pernah cerita ke saya juga. Gitu. Tapi yang menarik adalah tetap bertahan dan sampai hari ini masih tetap luar biasa. Ya, jadi artinya apa? Artinya dengan situasi Aswin pun dia bisa bertahan sampai hari ini, tetap jalan dan juga bisa hari ini even bagus banget menurut saya gitu. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman mungkin yang punya kendala boleh kita refleksi diri gitu bahwa teman-teman mungkin nggak cuma kita yang punya masalah gitu, banyak orang punya masalah. Tapi kembali lagi kepada goals kita. Kita mau kejar apa? Kita kuat-kuat di sini, ada komunitas di sini, ada leader kita, ada keluarga kita di sini, kita bisa kuat terus teman-teman. Ya, dan udah ada buktinya gitu. Satu. Yang kedua, yang saya mau garis bawahi adalah teman-teman kalau dilihat tadi is matter of apa? Kerajinan menurut saya gitu. Ya, bahwa segitu rajinnya, segitu niatnya, dan dia nggak pernah pikir gimana nanti hasilnya, tapi pasti ada peluang yang luar biasa. Seperti hari ini 3 bulan ke belakang masih banyak peluang teman-teman. Ya tadi udah gamblang banget. Agent nggak jadi AAD apa yang terjadi? AAD nggak jadi AAD apa yang terjadi dalam 3 bulan ke depan? Jadi teman-teman yang ada di posisi agent hari ini, yang nggak usah pikirin ujungnya bagaimana. Kejar aja dulu, ya. Kejar dulu untuk menjadi AAD. Kalau Anda izinkan berpikir, kalau nggak nyampe gimana? Selesai teman-teman. Udah nggak usah dikejar mendingan. Karena kalau begitu berpikir begitu, semua akan menarik kita ke belakang semua. Nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita berjuang dulu, hasil nanti sekali lagi kita serahkan pada yang di atas. Tapi kita berjuang dulu, teman-teman. Itu baru mental juara. AAD ke AD, sama. Chris, angka masih kecil. Aduh, jalan dulu aja. We'll see. Gitu ya. Kalau kita udah izinkan kita berpikir, kayaknya nggak bisa deh. Yuk kita bertaruh. Tidak akan pernah bisa. Pasti nggak bisa. Gitu. Karena apa? Kita izinkan pikiran kita bilang nggak bisa. Akibatnya semua aktivitas kita nggak bisa, teman-teman. Tidak mengarah ke sana. Gitu. Tapi kalau dikejar dulu, sekali lagi hasil kita nggak tahu. Kita bukan ahli nujum, kita bukan cenayang, tapi semua adalah rencana Tuhan di ujung-ujungnya itu. Tapi kita berjuang, pasti dikasih jalan sama Tuhan. Hasilnya seperti apa, pasti yang terbaik buat kita. Itu dulu, teman-teman. Ya, jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman semua, jangan izinkan berpikir tidak bisa. Itu dulu. Gitu. Chris susah, ngerti. Aswin kurang susah apa? Gitu maksudnya. Semua juga susah. Situasi hari ini tidak normal. Yes, I know. Saya juga ngalamin gitu, teman-teman. Tapi kalau diizinkan bukan tambah membantu, tapi tambah menarik kita. Gitu ya, teman-teman ya. Itu inspirasi seperti itu. Terus yang ketiga, tadi Aswin cerita sedikit soal bagaimana seorang leader yang tidak bergerak akibatnya tersaing oleh orang yang lebih rajin. Setuju. Di sini fair banget. Siapa yang rajin, itu yang dapat. Saya mungkin lebih duluan, bisa aja Anda overlap saya, mungkin sekali. Sekali lagi, tapi yang paling penting buat saya adalah ya fundamentalnya masih benar. Artinya, begitu kita berjuang di satu posisi gitu ya. Kalau gini, sebenarnya bahasanya gini, kadang-kadang terlalu cepat puas, itu yang bahaya. Terlalu cepat nyaman, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ya, kalau itu hukum itu ditaati aja ya, tidak terlalu cepat ya, mungkin tidak terjadi hal seperti itu. Ya, jadi tadi itu case satu dari antara 1000 case yang Aswin cerita tadi, intinya mau kasih gambaran apa? Buat semangat teman-teman bahwa yang penting modalnya rajin, bukan pinter, bukan hebat, tapi rajin.
Itu paling penting. Ya, jadi apakah ujungnya nanti seperti apa? Oh, bisa aja one day kan saya bilang autopilot bisa nggak terjadi, bisa. Asal apa? Sekarang rajin, masih punya kekuatan. Sorry, sedikit. Masih punya kekuatan, masih dikasih waktu sama Tuhan, kita kerjakan semaksimal mungkin sampai semaksimal kita bisa kerjakan. Supaya apa? Fundamentalnya siap. Once itu terjadi, autopilot terjadi, akan berbeda ceritanya. Gitu, teman-teman. Ya, itu aja sih dari saya. Teman-teman sekali lagi cuma mau kasih Anda semangat dalam 3 bulan ke depan. Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, saya nggak akan bilang mudah. Kalau saya bilang mudah bohong, karena semua lagi berjuang hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, kita bisa berjuang bersama-sama buat mencapai 3 bulan ke sana. Itu dia. Itu teman-teman ya. Jadi pikiran dulu paling benar. Jangan pernah izinkan pikiran tidak nyampe, tidak bisa, tidak, udahlah lupain aja lah 3 bulan. Jangan. Tetap optimis di kepala kita. Itu dulu modalnya. Sisanya akan mengenerate semua kegiatan kita, semangat kita, tindakan kita, kreativitas kita ke arah sana. Hasil sekali lagi seizin Tuhan. Tapi kita terus berjuang. Gitu teman-teman ya. Udah saya nggak mau lama-lama, udah jam 12:30. Tapi saya yakin semangat Anda masih ada di peak, ada di puncak. Jangan lupa Senin besok, ya, buat leader, jangan lupa nanti mungkin ada pengumumannya dari Heru. Dari pagi sampai siang ada pengumuman yang luar biasa ya. Jadi kita manfaatkan 3 bulan ini dengan dahsyat dan luar biasa. Teman-teman agent, semangat terus buat mengejar yang namanya AAD. Ya, jangan lupa ada AADC juga. Itu adalah sarana-sarana buat kita buat membantu kita mencapai tujuan. Oke? Terima kasih. Sukses selalu. Salam sehat. Saya kembalikan ke Heru. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you, Pak Kris. Oke.